Oke, yang bisa on cam ya teman-teman ya. Aku pengen tahu nih muka-muka cantik dan gantengnya teman-teman. Nah, oke. Teman-teman, jadi ini adalah salah satu programnya Mayar, teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, Mayar itu apa sih? Jadi Mayar ini kita membantu para pelaku usaha, kemudian kreator, yayasan, dan sebagainya dalam menyediakan super platform, teman-teman. Kenapa sih super platform? Karena dengan Mayar, semua orang itu bisa jualan, teman-teman. Semua orang bisa punya halaman pembayaran otomatis untuk optimasi bisnisnya. Kemudian juga semua orang bisa punya landing page. Kemudian juga semua orang punya LMS, Learning Management System, rekapan data customer dan juga transaksi. Kemudian juga punya marketing dan juga finance tools dan sebagainya, teman-teman yang dikemas dalam satu platform yang luar biasa. Keren banget ya, teman-teman Mayar ya. Bagi teman-teman yang belum tahu Mayar dan mau kepoin Mayar, boleh silakan masuk ke link mayar.id. Nanti akan aku share di kolom komentar. Gitu. Nanti akan aku share di kolom komentar, silakan diklik aja, terus dikepoin aja. Terus mungkin ada teman-teman juga yang udah pakai Mayar, terima kasih banyak sudah menggunakan dan mempercayakan Mayar. Nah, jadi teman-teman, salah satu visi Mayar adalah untuk membantu untuk mengakselerasi para pelaku usaha agar bisa bersaing dalam dunia digital. Maka dari itu, Mayar menghadirkan acara luar biasa ini, teman-teman, yang harapannya bisa membantu teman-teman untuk naik level. Nah, teman-teman kita tahu ya, di era saat ini jualan apapun bisa. Serba cepat, serba mudah gitu ya. Nggak perlu punya barangnya juga kita bisa jualan gitu ya. Tapi kita juga harus dibekali dengan kemampuan mumpuni agar bisa terus bersaing. Nah, teman-teman, tahu nggak sih salah satu kemampuan yang kira-kira mampu nih untuk menarik calon konsumen untuk menjadi konsumen produknya teman-teman gitu. Kira-kira apa ya? Ya bisa menggait gitu ya calon customer buat beli produknya customer gitu. Nah, mungkin ada yang beranggapan kontennya harus bagus gitu ya, konten sosmednya harus bagus Kak, gitu ya, harus rapi, terus harus punya website Kak, punya website, punya marketplace, terus juga mungkin, tampilan sosmednya juga gitu ya. Dan ada juga nih, satu nih teman-teman yang nggak kalah pentingnya, yakni adalah kemampuan menulis, gitu. Nah, kemampuan menulis ini penting banget teman-teman. Nggak hanya untuk kreator, mungkin di sini ada teman-teman dari kreator gitu ya, yang mungkin dia kerjanya bikin novel, bikin skrip gitu ya, dan sebagainya. Tapi juga untuk para pelaku usaha ya, buat bikin caption ads, buat landing page, keterangan produk, karena bagaimanapun tulisan itu ya harus ada ya teman-teman, apalagi di, dunia digital gitu ya, karena kan mereka baca gitu ya, ini apa sih gitu ya, produknya apa gitu ya. Karena mereka ingin disampaikan gitu ya, apa sih sebenarnya yang ingin ditawarkan kepada para customer gitu. Untuk akhirnya mereka bisa tertarik untuk membeli ataupun menggunakan, produk dari teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman semua sudah tepat ya hadir di acara sharing session Maya dengan topik kreatif copywriting. Yeay, oke. Teman-teman yang hadir semua di sini ya, boleh dong set ekspektasi kira-kira hari ini teman-teman tujuannya mau dapat pembahasan apa sih terkait kreatif copywriting? Boleh ditulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu teman-teman nih tujuan belajarnya apa di sini. Gitu. Mungkin ada yang pengen tahu cara bikin konten kreatif di konten misalkan di website gitu ya. Boleh silakan. Atau mungkin ada yang pengen tahu cara menulis, pembuatan produk gitu ya, cara bikin konten, di sosial media dan sebagainya, boleh di-set ekspektasinya, boleh tulis di kolom komentar, aku pengen baca-baca ya. Dari Kanurul Fadila, katanya pengen formula copywriting yang simple tapi catchy. Oke, mantap. Dari Kak Fikri Pradana, cara bikin skrip menarik untuk iklan sosmed. Oke oke. Siap siap, menarik menarik menarik.
Mudah-mudahan kita bisa membantu ya selama kurang lebih 1 jam ke depan untuk membahas kupas tuntas terkait kreatif copywriting bersama speaker kita, tidak lain dan tidak bukan Kak Sally Salvatira. Silakan bergabung, Kak Sally. Halo, halo. Hai, halo Eh, Mia. di mana nih Kak Sally? Eh, Aduh, aku agak-agak ngeri ya tadi melihat ekspektasinya seperti itu. Terus dengan kamu menjelaskan kayaknya, oh my God, semoga aku tidak. Nah ya, semoga apapun yang disampaikan nanti bisa at least amin, pastikan amin. lah gitu ya, sesuai dengan Ah, ekspektasinya minimal deh. iya. Oke, Kak Sally apa kabar nih sebelumnya Kak Sally? Baik, baik, Alhamdulillah. Apa Baik. kabarnya? Mm-mm. Alhamdulillah baik. Kak Sally lagi WFH atau WFO nih? Alhamdulillah di kantor aku kan WFH all the time ya, guys. WFH all the time. Oh, asik ya. Iya, masih Gen Z belum sekarang ada WFA ya. deadline nih. Iya, terus malah kayak ya kalau bisa di rumah aja gitu, nggak usah ke kantor Betul, gitu. betul, betul, betul. Mm-mm. Kayak aku sekarang aku kerjanya di Ambon tapi ngikutin kerja jamnya Jakarta. Berarti jam kerja tetap ngikutin yang di Jakarta. Ngikutin Jakarta dong, iya. Oh, sangat mengapresiasi Luar dedikasi kamu, biasa Mia. ya. Oke. Oke, Kak Sally. Jadi ini kita sudah bersama dengan teman-teman yang kurios nih terkait kreatif copywriting. Jadi teman-teman, ini adalah Kak Sally Salvatira. Kak Sally ini sudah berpengalaman kurang lebih 10 tahun. Nggak kelihatan ya, mukanya kayak muda gitu ya, kayak baru lulus kemarin ya kayak. 10 tahun di dunia copywriting dan kreatif. Kak Sally juga pernah menjadi penulis novel, pernah jadi reporter, content writer, dan saat ini bekerja sebagai senior kreatif copywriter di Flip. Nah, mungkin udah nggak asing lagi ya teman-teman sama Flip, karena saya juga pengguna Flip setia gitu ya. Apalagi buat business owner gitu ya, yang suka ada aja setiap hari transferan gitu ya. Pak, tolong transfer, Bu, tolong transfer, ada aja yang harus ditransfer gitu. Nah, bisa banget pakai Flip karena akan menghemat gitu. Nah, terus juga buat teman-teman yang belum punya Flip, boleh silakan di-download Flipnya karena nanti penanya terbaik akan mendapatkan saldo Flip dari Mayan gitu ya. Silakan di-download Flipnya gitu ya. Terus dibuat profilnya. Jadi nanti ketika Kak Sally sudah memulai talking sessionnya, teman-teman boleh dengan tertib mute ya, jangan sampai ada yang bocor. Lalu apabila ada pertanyaan, boleh langsung sampaikan di kolom komentar, atau teman-teman bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand ya, nanti bisa raise hand dulu gitu ya. Nanti akan aku pilih setelah talking sessionnya berakhir gitu ya. Nanti akan ada 2 penanya yang menarik yang nanti akan dipilih langsung oleh Kak Sally dan akan mendapatkan hadiah dari tim Mayar gitu. Oke, mungkin dari aku segitu aja. Kak Sally sudah siap ya? Sesungguhnya sih aku nggak siap, tapi ya udah, jalan aja lah ya. Oke, teman-teman siap ya dalam mencerna ilmu yang akan dibagikan oleh Kak Sally. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan teman-teman silakan ya take note kalau misalkan memang ada catatan-catatan yang penting. Kak, untuk recordingnya nanti ada nggak ya? Kak, ada ya, tenang aja. Nanti kita akan bagikan recordingnya dan juga materinya seperti itu. Oke, kalau gitu aku langsung lempar aja ke Kak Sally. Silakan Kak Sally. Sebentar, kayaknya presentasinya PPT-nya belum di share. Ya. Oke, ini udah bisa dimulai? Aman, Kak Sally, silahkan. Sip, oke, makasih banyak Mia dan makasih banyak teman-teman semua yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dimanapun teman-teman yang berada. Tadi aku lihat ada yang namanya Lisahan ya di Ambon. Aku kira tadi yang Bali paling jauh ternyata masih ada Ambon yang beda 2 jam ya. Terima kasih udah hadir. Semoga apapun yang akan kita bahas di malam hari ini bisa jadi manfaat ya buat kita gitu. Entah ya mungkin emang mau lagi berkarir sebagai digital marketer atau mungkin emang punya bisnisnya sendiri atau emang ya pengen tahu dulu gitu sebenarnya soal menulis copywriting khususnya itu seperti apa. Semoga ini bisa membantu ya. Gitu. Oke, mungkin aku akan kenalan sedikit dulu.
Jadi aku Shelly Sapatira, bisa dipanggil Shelly. Ya kalau menulis sebenarnya udah lama ya, lebih dari 10 tahun bahkan. Tapi nulis doang gitu ya. Jadi aku pertama itu justru nulisnya tuh nulis yang panjang-panjang gitu. Jadi kalau teman-teman mengira apakah semua creative writer itu dia bisa menulis iklan yang baik, sepertinya tidak. Karena honestly itu aku pertama bikin itu cerpen ya. Aku pertama bikin cerpen, kemudian aku perpanjang lagi jadi novel. Jadi 2013, 2014 waktu aku SMA itu novel diterbitin. Kemudian di 2016 aku mulai mencoba tuh ke artikel tuh. Jadi aku 2016 aku habis lulus, terus aku ada full time. Waktu itu aku full time sebagai B2B account manager di Telkom. Terus tapi aku punya sampingan tuh nulis artikel gitu. Nah, transisi dari biasa nulis panjang gitu ya, dari nulis novel terus tiba-tiba ke artikel yang maksimal banget cuman 1.000-1.500 kata, itu tuh susah luar biasa gitu. Kemudian aku 2016 sampai 2021 aku di Telkom, kemudian aku switch career itu sebagai kreatif copywriter untuk full time di Flip gitu. Nah, begitu di Flip itu justru makin pendek lagi ya gitu, karena nggak nulis artikel, bener-bener nulis yang bikin landing page kayak gini, terus bikin iklan dan segala macam. Bayangin yang aku terbiasa dengan nulis tuh konteks panjang lebar gitu ya, sampai puluhan ribu kata, terus tiba-tiba disuruh yang cuman kayak 30 karakter, bahkan bukan kata, 30 karakter. Susahnya itu luar biasa gitu. Karena kalau nulis novel kan ya suka-suka gue gitu ya, gitu. Lo mau baca ya silakan, lo mau beli bagus, enggak ya udah nggak apa-apa. Sementara kalau iklan tuh tanggung jawabnya gede banget gitu. Karena aku cuma punya 30 karakter dan aku harus bisa bikin satu iklan itu menghasilkan sesuatu gitu. Aku harus bisa bikin orang tertarik, aku harus bisa bikin orang beli, mengunjungi website dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin ngelihat mungkin dia punya bisnis nih terus ngeliat tapi saingan gue tuh dia kayaknya ini deh dia jago nulis deh gini apa segala macam gitu. Nggak perlu minder gitu ya, semua tuh bisa dipelajarin, bahkan yang penulis pun belum tentu dia bisa menulis dengan baik gitu. Dan aku pribadi pun aku juga masih terus mencoba untuk belajar menulis dan nggak males untuk mengevaluasi diri gitu ya. Jadi ya maju aja lah gitu, nggak usah takut lah gitu. Oke, malam ini kita akan ngebahas gimana caranya membangun landing page yang memikat pelanggan gitu ya. Nah, ini akan lebih spesifik, mungkin nggak terlalu spesifik banget ke landing page gitu ya. Nanti di core-nya, core materinya itu akan lebih banyak ke copywriting, walaupun nanti nggak akan apa ya, mungkin tadi ada yang set ekspektasinya gimana kalau mau bikin skrip iklan dan segala macam gitu, bikin konten dan segala macam. Aku berharap Mayar bisa mengundang aku lagi gitu ya. Kita bikin sesi terpisah gitu. Karena itu juga mendalam banget dan apa namanya itu memang perlu apa ya, perlu penjelasan yang lebih rinci. Tapi hopefully dari sini teman-teman bisa udah kebayang nih kira-kira seperti apa gitu. Karena kurang lebih kalau copywriting nggak beda-beda banget sih, cuman beda platform aja biasanya gitu. Oke, boleh di next. Ini bukan dari aku kan ya, nah oke. Sip, jadi pembahasan kali ini akan kita bagi ke 3 subtopik ya. Jadi pertama kita akan ngebahas dulu soal buyer's journey gitu ya. Aduh, maaf banget itu buyer's journey harusnya di italic ya. Kemudian yang kedua, kita akan ngebahas secara umum landing page itu apa, kita akan bahas bedanya sama homepage itu apa, dan segala macam. Kemudian yang terakhir, ini adalah untuk kalau kita mau menulis landing page itu apa sih? Ini dasar banget ya, nanti akan ada 3 komponen utama sebetulnya. Gitu. Oke, boleh langsung di next, Mia. Kita akan ngebahas dulu soal buyer's journey gitu. Kenapa sih kalau kita tuh perlu ya ngebahas soal buyer's journey gitu? Mungkin sambil, ke next ya. Set, set. Oke, sambil nunggu, sebenarnya kalau kita tuh kan tahu ya, zaman sekarang itu banyak banget, banyak banget kompetitor kita gitu ya. Walaupun aku nggak bisa memprovide data terbarunya gitu ya, tapi teman-teman pasti udah bisa ngeliat lah gitu. Misalnya di setiap hari tuh akan ada produk-produk baru gitu. Misalnya ya, selama 2019 mungkin, 2020 lah pas pandemi. 2020 sampai 2023 seberapa banyak produk skincare baru yang tiba-tiba muncul gitu kan. Padahal sebenarnya kemasannya tuh nggak jauh beda gitu ya. Terus dari segi ingredients-nya juga nggak jauh beda.
By the way, Mia, ini boleh langsung di nextin aja. Gitu, nggak jauh beda juga, tapi kenapa yang satu lebih laku, yang satu enggak gitu. Jadi sebenarnya kompetisi di marketnya tuh udah cukup saturated bahkan. Tapi ya udah, namanya bisnis tuh kan terus berkembang, dan demand masyarakat juga ditawarin produk baru, ya udah mau-mau aja gitu loh. Jadi sekarang tuh gimana pintar-pintarnya kita menarik perhatian mereka gitu. Nah, di sisi lain prospek itu ini ya, aku merujuk prospek itu pada calon customer kita gitu ya. Jadi orang-orang yang emang belum pakai kita gitu, belum beli produk kita. Nah, prospek tuh juga makin cermat gitu ya. Mereka makin teliti, mereka makin picky gitu. Jadi udah ada banyak apa namanya, misal kita udah nawarin ternyata sebelah sedikit lebih menarik, mereka tiba-tiba beralih ke si kompetitor kita gitu. Nah, makanya kita juga perlu banget yang namanya tahu buyer's journey apa, supaya kita tahu approach yang tepat itu seperti apa gitu. Nah, terus poin yang kedua gitu. Untuk sekedar menarik perhatian, boleh balik dulu, Mia. Nah, poin kedua. Jadi bahkan untuk sekedar menarik perhatian prospek nih, menarik perhatian orang-orang yang mau kita sasar, itu kita tuh perlu waktu gitu. Nah, ini ada sebuah studi ya. Jadi sebuah studi itu dia kalau kita mau membangun brand awareness, disebutnya menarik perhatian prospek ini biasanya istilahnya brand awareness gitu ya. Brand awareness itu bisa dibangun secara organik itu 3 sampai 2 tahun, tapi itu luar biasa bagus banget. 3 sampai 2 tahun itu kayak luar biasa bagus gitu ya. Ini secara organik lagi-lagi gitu. Nah, fun fact yang mungkin tidak terlalu fun. Flip itu ada sejak 2015 ya, teman-teman gitu. Tapi bayangin, Flip itu ada 2015 sampai sekarang kami masih cukup di tahap brand awareness itu masih jadi salah satu prioritas gitu. Walaupun sekarang udah mulai agak beralih ke prioritas yang lainnya, tapi brand awareness itu dari segi tim marketing gitu ya, itu tuh masih cukup cukup gede proporsinya gitu. Bahkan mereka udah ada dari 2015. Aku baru tahu Flip itu Hamin 2 minggu sebelum aku apply gitu. Jadi bayangin ya, aku baru tahu tuh 2021, 6 tahun kemudian gitu, 6 tahun sejak mereka berdiri. Nah, walaupun sekarang pun mungkin agak gampang ya gitu dengan adanya social media juga, apalagi TikTok, Twitter juga sekarang gampang banget untuk viral gitu ya. Tapi balik lagi, itu sekali viral itu nggak cukup untuk mendukung brand awareness, karena brand awareness tuh harus benar-benar dibangun dan nggak bisa sembarangan viral gitu. Jadi kalau teman-teman mau punya brand yang benar-benar bisa berlangsung sampai jangka panjang, make sure bahwa sebelum teman-teman memutuskan untuk viral, teman-teman udah punya brand identity dulu yang kuat gitu. Tapi kita nggak ngomongin brand identity. Nanti kalau Mayer ngundang lagi, kita bahas soal brand identity gitu ya. Gimana caranya kita bisa beda dari yang lainnya gitu. Nah, terus yang ketiga, kenapa kita perlu tahu dulu ya soal buyer's journey adalah karena setiap prospek itu mereka punya preferensi yang beda-beda juga gitu ya. Mereka punya preferensi yang berbeda dan punya cara menangkap informasi yang berbeda dan lain sebagainya gitu. Jadi itu perlu kita tahu. Misalnya gini deh, kita punya produk eh, pemutih baju misalnya gitu ya. Nah, kita ngomong sama orang yang mau udah kenal dengan produk kita, dan kita ngomong sama orang yang sama sekali belum kenal produk kita tuh kan beda gitu. Bahkan kalau kita ngomong sama orang yang eh, mereka bahkan nggak ngerti kalau gue sebenarnya butuh pemutih baju, itu juga akan beda lagi gitu. Jadi mungkin ini sedikit ya soal copywriting. Tidak ada di materi ini, tapi aku akan berikan sedikit aja. Jadi kalau di copywriting itu ada namanya Eugene Schwartz ya. Beliau itu adalah seorang copywriter tahun 1880-an, kalau nggak salah ya, apa 1890-an gitu. Nah, jadi Eugene Schwartz ini, dia tuh ngebedain customer atau prospek itu ke dalam lima tahap gitu. Jadi ada namanya unaware, kemudian ada problem aware, solution aware, product aware, dan most aware gitu. Jadi kalau unaware ini adalah orang-orang yang bahkan mereka tuh nggak tahu kita tuh punya masalah. Oke, sedikit balik kenapa harus punya masalah. Jadi gini, kita mau bikin bisnis apapun, kita harus tahu dulu bahwa akan ada pasarnya kan gitu. Akan lebih mudah kalau kita bikin suatu produk yang emang udah tahu ada peminatnya gitu. Jadi produk ini ada untuk menyelesaikan masalah di sebuah komunitas atau di sebuah kelompok tertentu gitu ya. Misalnya kita mau bikin Indomie aja gitu ya. Aku nggak tahu ini kenapa mereka bikin Indomie, tapi mungkin gitu ya,
Dulu mereka ngelihat nih, wah kita tuh perlu makan makanan yang instan nih, tapi cukup mengenyangkan gitu. Masalahnya pada saat itu gitu. Tapi kan pada saat itu tuh ada juga orang-orang yang zaman dulu mikir, ya nggak bisa emang nggak ada eh, cara untuk bikin instan gitu. Semuanya emang harus melalui proses gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang nggak ngerti bahwa ada permasalahan itu disebut dengan unaware gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin copywriting gitu ya, mau bikin iklan atau mau bikin konten ke orang-orang yang aware, itu teman-teman harus bener-bener yang storytelling banget gitu. Dibikin panjang. Jadi jangan buru-buru ngasih tau produk kita, tapi kita ngasih pemahaman dulu bahwa lo tuh punya masalah ini loh sebenarnya. Masalah lo tuh bisa mengakibatkan ini, dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, kemudian ada lagi namanya product aware. Sorry, ada namanya problem aware gitu. Nah, kalau problem aware nih sebenarnya mereka udah tahu, oh gue tuh punya masalah ini ternyata gitu. Oke, masalah gue sebenarnya eh, gue pengen makanan yang serba instan gitu, tapi gue nggak tahu produk apa ya kira-kira gitu. Nah, itu mereka udah mulai tuh, jadi kita udah bisa mulai ngasih tahu, kita udah bisa menyisipkan, lo kenal sama produk kita bisa gini 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 gitu. Terus lanjut lagi kita beralih ke mereka yang udah solution aware. Solution aware berarti mereka udah tahu bahwa oke, gue ternyata butuh mie instan ya gitu. Nah, terus kita kasih tahu apa yang ngebedain mie instan kita dengan mie instan yang lainnya gitu. Jadi kita di tahap ini kita udah mulai ngebedain apa yang membedakan kita dari kompetitor kita. Dan itu biasanya kalau teman-teman mungkin familiar dengan istilah USP gitu ya. Nah, kita bisa mengiklankan dengan ngasih tahu USP kita itu kalau udah kita ngobrol sama orang-orang yang solution aware. Terus naik lagi ada yang namanya product aware. Jadi misalnya udah tahu nih, oh ternyata ada Indomie, ada apa lagi? Mie sedap, ada mie apa ya? Mie gaga, ada sarimi gitu, ada 4 gitu ya. Nah, terus mereka bingung nih, aduh gue pilih yang mana ya gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, nah itu kalau udah kayak gitu, kita bisa ngasih sense of urgency juga gitu. Kayak, kalau lo beli sekarang produk kita, lo bisa dapat beli 3 gratis 1 misalnya, yang kayak gitu-gitu. Nah, terakhir ada most aware. Kalau most aware ini kita wah itu udah kayak top tier banget. Sekarang Indomie udah berjaya, kita nggak perlu ngasih tahu orang-orang bahwa Indomie tuh enak gini 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 gitu. Kita cukup ngasih tahu Indomie ngeluarin rasa baru. Ya udah orang akan tertarik gitu. Jadi effort kita akan lebih sedikit gitu. Tapi itu sepintas lalu. Semoga aku ngomongnya tidak kecepatan dan tapi kalau recordingnya ada, semoga nanti kalau ada yang merasa kecepatan ini bisa diulangin ya. Gitu. Oke, boleh next Mia. Ini selanjutnya adalah kita untuk membuat sebuah konklusi ya gitu. Jadi kesimpulannya buyer's journey itu apa sih gitu. Boleh di next. Jadi sebenarnya buyer's journey itu adalah sebuah deskripsi tahapan apa namanya, tahapan kita tahu pelanggan itu gini aja nggak apa-apa deh, nggak perlu diiniin. Ah, next 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 satu lagi. Oh, Maul. Oke. Sorry. Nah, ini Maul. Oke, jadi buyer's journey itu adalah deskripsi tahapan seorang prospek dalam melakukan pembelian produk gitu ya. Kayak itu tadi gitu. Jadi orang tuh kenapa ini dibagi ke dalam beberapa tahap kayak yang aku bilang tadi gitu. Jadi nggak semua orang tuh udah misalnya kita ngasih tahu gue punya produk baru nih gitu. Apalagi kita pemain baru misalnya gitu. Orang nggak akan ujuk-ujuk beli kan gitu. Mereka pasti akan, lu siapa gitu. Mereka akan cari tahu dulu kita siapa gitu ya. Apakah kita legit atau enggak nih bisnisnya gitu. Atau gue perlu testimoninya dulu deh kayaknya. Atau mereka pengen tahu emang kamu harganya berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya kita harus tahu dulu kita tuh ngomong sama buyer's journey kita tuh ada di tahap mana sih gitu. Oke, boleh di next. Nah, oke, di sini mungkin ada juga beberapa teman-teman yang udah cukup aware dengan marketing funnel gitu ya, tapi kita nggak akan ngebahas itu deh. Tapi kalau di marketing funnel ada yang disebut dengan AIDA gitu ya. Jadi ada awareness, kemudian ada interest, ada desire, kemudian ada juga action gitu. Sebenarnya kurang lebih sama, tapi aku pengen lebih simpel aja gitu ya. Ini ada awareness, ada desire, dan decision gitu. Kita ngelihat buyer's journey ini dari sudut pandang si pelanggan kita ya, si prospek kita gitu. Jadi kalau si awareness ini, mereka tuh udah mulai ngerasa nih gitu, gue ada masalah nih gitu. Mereka udah tahu problemnya apa dan pain points-nya tuh apa
gitu ya. Nanti kita akan bahas tentang bedanya problem dan pain points gitu. Nah, di awareness mereka udah mulai mencari-cari nih, oh oke ternyata, aduh kenapa ya gue selalu kedinginan misalnya kayak gitu, gitu. Nah, kemudian mereka googling nih, mereka udah mulai desire, udah mulai mencari tahu interest dan desire gitu ya. Mereka udah mulai mencari tahu, oh apa sih yang bikin aku kedinginan selama ini gitu ya. Oh ternyata selimut aku kurang tebal misalnya kayak gitu gitu. Nah, terus mereka googling juga nih, mereka cari tahu di tahap desire ini kira-kira siapa ya yang apa namanya, siapa yang bisa memberikan atau siapa yang punya produk selimut bagus nih buat aku gitu. Nah, kemudian si Google atau TikTok atau manapun gitu ya, mereka ngasih tahu referensinya ini gitu. Nah, sampailah mereka di tahap decision gitu. Nah, di decision mereka biasanya udah dihadapkan pada beberapa pilihan gitu ya. Misalnya ada produk A dan produk B gitu. Mereka udah mulai compare nih. Oh, kalau produk A ternyata dia bahannya dari ini gitu. Kalau dari B bahannya ini. Tapi si A ini lebih murah gitu. Tapi si B, kalau si B nanti dia bisa dikembaliin. Misalnya ternyata nggak cocok dan segala macam gitu. Jadi di decision ini mereka udah mulai sadar siapa aja provider yang bisa mereka masuk ke dalam list mereka gitu ya. Dan mereka udah mulai mempertimbangkan keuntungan-keuntungan yang bakal diperoleh kalau mereka beli dari produk tersebut gitu. Boleh di-scroll. Nah, ini contohnya deh gitu. Ini contoh paling gampang ya. Ini karena aku mengalami gitu ya, aku sangat berjerawat gitu ya. Jadi di tahap awareness gitu, aku tuh ngerasa kayak ini problem aku adalah masalahnya jerawatku nih nggak sembuh-sembuh gitu. Kok jerawat aku muncul lagi gitu ya, gampang banget aku jerawatan gitu. Itu problemnya. Nah, kemudian pain points-nya, jadi pain points ini adalah dampak yang ditimbulkan dari masalah tadi gitu. Aku masalahnya jerawatan. Terus efeknya, dampaknya aku tuh jadi nggak pede ketemu orang. Aku jadi malas ketemu orang karena aku nggak mau dikomentarin sama orang-orang. Aku nggak mau dengar komentar orang-orang gitu. Atau aku malas kalau aku harus pakai makeup karena aku harus tutupin dan segala macam. Kayak gitu. Jadi dampak tuh seperti itu. Nah, kenapa teman-teman perlu tahu problem dan pain points ini? Nah, nanti kalau teman-teman bikin iklan gitu ya, aku di sini tidak membahas framework teman-teman, jadi mungkin tadi ada yang berharap kita akan membahas framework ya gitu. Tapi teman-teman bisa cari deh, kalau yang kayak gini barusan, kita menggunakan pain dan problem dan pain points, itu ada salah satu framework namanya PAS. Jadi ada problem, agitate, kemudian ada solution gitu. Nanti teman-teman bisa googling ya gitu. Tapi kurang lebih, jadi kalau kita mau bikin iklan misalnya, kita state dulu problemnya apa gitu. Jerawat kamu nggak sembuh-sembuh. Nah itu misalnya di headline gitu ya. Terus di sub headline atau di copy berikutnya, malu nggak, capek nggak sih harus ngumpet mulu ketemu orang, jadinya nggak pede, lalala, segala macam gitu. Jadi sampai di situ itu tuh PAS ini, framework PAS ini, dia tuh kayak menabur garam di atas luka, ngerti nggak sih? Jadi kayak bikin orang tuh udah jatuh tertimpa tangga. Jadi kita ngasih tahu orang bahwa lo tuh, gue tau lo lagi sakit hati, terus kita masih kasih ini nih biar makin sakit gitu, biar mereka makin ngerasa kayak aduh iya nih lo bener banget gitu. Mungkin dilihatnya tuh jahat ya gitu, tapi di satu sisi itu ngebikin mereka relate gitu. Artinya di satu sisi mereka bisa melihat bahwa oh kita ngerti sebenarnya masalah mereka apa dan situasi mereka tuh seperti apa gitu. Karena kita ngerti, jadi mereka akan ngerasa lebih relate dengan kita gitu. Nah nanti teman-teman bisa ya coba pelajarin, googling aja namanya PAS gitu. Problem, Agitate, Solution gitu. Oke, balik lagi ke si awareness gitu. Jadi aku udah tahu nih, aku jadi nggak pede dan segala macam. Akhirnya aku googling kan, duh aku harus pakai produk apa ya buat ngilangin jerawat ini? Harus ada ingredients apa sih sebenarnya gitu ya? Kemudian misalnya aku udah dikasih ada produk HIJ misalnya gitu. Nah aku udah tuh akhirnya mulai compare apa ya HIJ ini masing-masing apa keunggulannya gitu. Mana yang lebih dari segi testimoni yang lebih dipercaya yang mana gitu. Penjualan produknya mana yang lebih banyak. Kemudian harganya mana yang lebih cocok dengan kantong aku gitu. Nah akhirnya sampailah aku memutuskan untuk oh oke akhirnya gue memutuskan untuk beli yang si J aja deh gitu karena dia paling sesuai dengan kondisi aku gitu. Cukup aman ya sampai sini. Kalau ada yang belum aman boleh deh di kolom chat gitu ya daripada nanti makin ke pending. By the way ini mungkin nanti akan di-share ya Aul ya Nia. Nanti teman-teman bisa kalau mau pelajari lebih lanjut soal buyer's journey ini
Nanti di sini bisa diklik ya. Ini aku udah kasih referensinya gitu. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih lanjut gitu. Oke, mantap. Scroll dong. Boleh di-scroll, Aul? Nah, oke. Tadi orang udah akhirnya oke gue akan beli produk lo gitu. Nah, tapi untuk mencapai untuk mencapai pembelian produk itu juga tidak mudah ya, apalagi ada di segmen B2B. Oke, mungkin kalau yang masih agak-agak belum familiar dengan istilah ini, jadi B2B dan B2C itu ada model bisnis gitu ya. Jadi kalau B2B itu misalnya aku jual makanan, tapi aku tuh catering gitu. Jadi aku emang ngasih yang porsi catering ke perusahaan misalnya atau ke acara-acara gede, event-event gede, misalnya nikahan, khitanan atau apalah segala macam gitu. Ya, itu kayak B2B gitu. Jadi atau ya tapi yang B2B ya, tapi bisnis tuh bisnis. Mungkin yang tadi nggak cukup relate. Jadi misalnya gini, aku petani deh gitu. Aku petani, kemudian partner aku atau customer aku, klien aku adalah sayur box gitu. Nah itu B2B. Jadi dari aku jualan ke sayur box. Nah terus baru nanti sayur box yang dia ngejual ke end user gitu ya. Nah sayur box ke end user itu adalah B2C gitu. End usernya adalah pelanggan rumahan ya maksudnya gitu, bukan B2B bukan sayur box yang ke hotel kemana sebagainya gitu, tapi B2C adalah sayur box yang ke pelanggan rumahan kayak gitu ya. Nah kalau di B2B itu biasanya dari volumenya tuh lebih kecil, maksudnya volume lebih kecil tuh biasanya dari jumlah klien atau jumlah customernya itu lebih sedikit dibandingin B2C gitu, tapi harga jualnya itu lebih tinggi. Jadi kalau B2C itu biasanya lebih rendah gitu ya. Misalnya nih di Flip. Flip tuh ada dua model bisnis. Jadi model B2C yang teman-teman tahu via aplikasi biasa gitu ya. Nah, kemudian ada juga B2B. Jadi B2B-nya itu kita bisa disburse uang ke dalam dan luar negeri dalam sekali lah kayak gitu. Nah, kliennya B2C bukan ya mungkin disebutnya customer ya. Kalau B2C di Flip itu pelanggannya udah sampai kayaknya sekarang udah lebih dari 12 juta ya kalau nggak salah. Nah, sementara kalau di B2B itu kita masih sekitar 800 atau 900-an gitu. Tapi secara nominalnya yang dihasilkan itu jauh lebih besar di B2B gitu. Jadi kayak keuntungannya ya. Jadi kalau B2B itu dia sifatnya lebih revenue oriented. Kalau B2C biasanya apalagi kalau startup di tahap awal biasanya mereka akan fokus ke usernya dulu. Kayak gitu. Nah, terus kalau B2B nih, kalau pelanggan B2B gitu ya, klien B2B itu biasanya mereka ya kalau mau beli nggak bisa sembarangan gitu. Walaupun mereka, aduh aku suka nih sama orang yang jualan, tapi nggak bisa serta-merta kayak gitu sih gitu. Walaupun emang itu jadi salah satu ini juga ya, salah satu bukan keunggulan, faktor pertimbangan juga gitu ya, karena hubungannya dengan hubungan jangka panjang nanti kita akan bahas. Tapi biasanya yang mereka akan lakukan sebagai pertimbangan, mereka ambil sebagai pertimbangan adalah ini cocok nggak ya dengan kebutuhan perusahaan kami gitu. Karena mereka harus keluarin duit banyak, jadi mereka harus make sure bahwa oke yang aku beli benar-benar beneficial nih buat si company aku gitu. Nah, sementara kalau B2C itu biasanya kayak ya pokoknya aku punya duit ya aku beli aja gitu. Mereka nggak terlalu pikir panjang biasanya kalau teman-teman B2C. Teman-teman B2C, pelanggan ya, pelanggan B2C maksudnya. Gitu. Jadi kayak gue cocok, gue suka, harga oke, gue beli. Gitu. Nah, kalau B2B itu juga biasanya mereka sangat memperhatikan hubungan jangka panjang. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman perhatikan tuh, misal kalau lihat ada lowongan kerja gitu ya, itu tuh ada biasanya kan ada salesnya, sales representatifnya gitu ya. Mereka akan menghubungi teman-teman atau bisa juga account manager gitu ya. Nah terus habis gitu nanti nggak selesai tuh begitu mereka udah tekan kontrak, kemudian nanti mereka akan benar-benar di apa ya, benar-benar dirangkul banget sama si company ini gitu. Nah, habis gitu nanti akan ada yang namanya customer success gitu. Jadi kalau mereka ada keluhan apa segala macam ya udah ke satu orang itu aja, nggak perlu telepon ke call center dan lain sebagainya gitu. Itu untuk menjaga hubungan gitu. Dan biasanya teman-teman sales gitu ya mereka akan melakukan kunjungan secara rutin untuk yaitu untuk menjalin hubungan itu tadi gitu. Tapi kalau di B2C biasanya nggak begitu kamu udah selesai jualan ya udah gitu. Biasanya paling nanti sesekali kalau mereka lagi ada promo baru kita kabarin lagi kan. Biasanya kalau kita udah ngasih nomor WhatsApp atau kita kasih email mereka akan kasih promo dan sebagainya gitu. Nah, yang paling penting kalau di B2B itu proses pembeliannya luar biasa panjang. Jadi teman-teman bisa negosiasi hari ini,
tapi udah deal nih harga hari ini, tapi tekan kontraknya baru 3 bulan lagi gitu. Itu sangat mungkin gitu. Dan itu begitu tanda tangan, begitu akan mau tekan kontrak itu masih akan ada lagi poin-poin di adjust. Itu sangat-sangat mungkin gitu ya. Proses pembeliannya sangat panjang. Kita harus convince mereka ya. Jadi kita harus presentasi dulu dan segala macam. Kita demo produk dan segala macam. Itu bisa lama banget, bisa sampai 1-2 tahun gitu. Apalagi kalau nominalnya besar ya, bisa sampai miliaran juga gitu. Nah, kalau B2C biasanya lebih singkat gitu. Kayak kita bisa aja ngeliat satu produk baru nih misalnya, aduh lagi viral di TikTok gitu. Terus kita ngeliat, oh tapi udah banyak juga nih yang beli. Kayaknya harganya juga oke deh. Terus kayak udahlah nothing tulus gitu ya, beli-beli aja deh gitu. Akhirnya ya udah kita beli aja gitu. Jadi nggak apa namanya nggak menunggu lama. Bisa mungkin dalam hitung waktu 15 menit, 30 menit, beberapa hari sangat mungkin gitu. Nah, ini juga teman-teman bisa baca ya untuk bedanya B2B dan B2C ada di referensi yang udah aku kasih. Oke, next. Aduh, aku kebanyakan ngomongnya udah 19:41. Oke. Kita akan ngebahas soal landing page. Nah, ini bedanya homepage dan landing page gitu ya. Nah, jadi ini adalah kalau kita ngomongin homepage atau landing page, biasanya kita akan merujuk pada website gitu ya. Nah, kalau homepage itu tuh dia tuh satu halaman utama dari sebuah web dan emang fokus untuk memperkenalkan bisnis dan produk gitu. Jadi kayak kita memperkenalkan diri, "Oh, hai, ini dari Flip," gitu. "Kami Flip, di Flip tuh kami ada produk ini, kami bisa membantu Anda untuk ini." Udah gitu. Nah, kalau landing page itu tuh, biasanya teman-teman akan dapat landing page ini dari iklan. Biasanya kalau teman-teman di Instagram atau di LinkedIn atau any kind of social media gitu ya. Terus nanti, klik di sini atau swipe gitu ya. Nah, itu teman-teman akan diarahkan ke landing page gitu. Jadi landing page ini nggak bisa teman-teman, searching di Google gitu aja. Ini biasanya dapat di situ. Atau bisa juga kayak kalau teman-teman punya konten gitu ya, mengiklankannya di konten di Instagram misalnya, terus ngasih link di bawah untuk pembelian produk, kalau mau beli produk bisa di sini gitu. Nah, itu bisa di landing page juga gitu. Nah, jadi kalau, homepage itu dia fokusnya untuk memperkenalkan bisnis dan produk kayak company profile ya kurang lebih. Nah, kalau landing page itu untuk menghasilkan sebuah konversi gitu. Nah, oke kita lihat dulu contohnya deh. Boleh di-scroll, Al? Nah, ini. Kalau teman-teman lihat ya di sebelah kiri yang ada tulisan solusi terintegrasi. Nah, ini adalah homepage-nya Flip for Business. Oke, kenapa Flip for Business? Karena di Flip itu aku sekarang udah nggak di B2C ya, jadi aku di tim B2B dan di employer branding gitu. Jadi aku lebih banyak ambil contoh buat di B2B gitu. Nah, jadi kalau di homepage ini, kalau di sebelah kiri ini adalah homepage-nya. Kalau teman-teman buka flipforbusiness.id, teman-teman akan langsung diarahkan ke sini gitu. Nah, sementara yang kanan ini adalah landing page-nya. Jadi aku kasih konteks ya. Jadi pada saat itu ini tujuan kami membuat landing page ini adalah untuk mencari leads gitu. Jadi leads adalah orang-orang yang kira-kira cocok nih sama produknya Flip for Business dan tertarik dengan produknya Flip for Business gitu. Jadi pada saat itu kami bikin sebuah iklan. Jadi di iklannya kami ngasih tahu nih, oh kamu bisa loh untuk apa namanya, kamu bisa ngedapetin informasi gimana caranya untuk running your business dengan lebih efisien gitu. Dengan terus kira-kira tantangan bisnis di masa depan apa aja. Nah, kamu bisa dapetin di apa namanya, di e-book yang kami punya gitu. Dan e-book ini bisa kamu download secara gratis gitu. Akhirnya di iklan itu gitu ya, terus orang-orang klik iklan itu mereka akan diarahkan. Mereka akan diarahkan ke si landing page ini gitu. Nah, di landing page ini konversinya adalah si downloadnya ini. Jadi mereka pertama mereka nggak, tapi tentu ya namanya konversi, namanya leads gitu ya, kita mau ngumpulin leads, mereka nggak serta-merta dapat dengan mudah gitu aja e-book-nya gitu. Jadi mereka perlu ngisi beberapa form singkat ini gitu aja, nama lengkapnya, kemudian nomor handphonenya dan segala macam. Terus kalau udah diisi semua, baru deh mereka bisa download gitu. Tapi free gitu. Tapi mereka nggak perlu bayar apapun. Kita cuman barter informasi aja gitu. Kamu kasih informasi tentang kamu, dan kita kasih buku ini secara gratis gitu. Oke, boleh di-scroll? Nah, ini conversion dalam marketing gitu. Jadi, sebenarnya conversion itu macam-macam ya. Kalau yang Flip for Business tadi, itu contohnya adalah kita mau generate leads gitu. Kita pengen orang-orang yang emang tertarik dengan produk kita. Jadi selain cocok dengan profil yang kita mau, kan kalau kita itu di Meta atau kita
pasang iklan, biasanya kan kita udah ngasih tahu ya, oh gue mau cari yang usia sekian sampai sekian dan segala macam. Nah, tapi dari situ kan belum tentu semuanya cocok nih sama kita ya, gitu. Jadi kita pasang iklan itu, terus kalau mereka ngeklik iklan itu dan mereka ngisi formulir tadi dan mereka download, oh ini berarti yang tertarik sama produk kita. Jadi kurang lebih logikanya kayak gitu. Logika sederhananya, walaupun tuh kalau di breakdown lagi belum tentu valid 100% gitu ya. Tapi itu yang disebut dengan lead. Kalau teman-teman mau pelajarin, mungkin kalau ada teman-teman digital marketer, nanti ada lagi kan ada SQL, MQL, dan lain sebagainya. Tapi kita nggak akan ngebahas itu. Gitu ya. Nah, jadi konversi itu ada itu. Kita mau dapet orang yang emang tertarik sama produk kita apa, terus kita juga bisa contohnya traffic. Misalnya kita mau ningkatin traffic web kita nih. Misal blogger gitu ya. Kita seorang blogger, kemudian kita pengen, aduh gue pengen nih lebih banyak orang yang datang ke blog gue gitu. Akhirnya kita bikin iklan lah di any kind of social media atau mungkin di Google Ads gitu ya. Nah, terus ya udah diarahkan aja ke halaman blog tersebut. Terus ada juga konversinya untuk penjualan produk atau sales gitu ya. Mungkin ini yang lebih banyak relate ke teman-teman B2C khususnya. Kemudian ada juga subscription, termasuk juga untuk berlangganan email dan segala macam, registrasi, itu juga salah satu bentuk konversi, gitu. Dan ada banyak-banyak lainnya. Oke, mulai di-scroll, Al. Masih aman nggak, guys? Kalau ada yang mau pertanyaan, boleh langsung di-iniin aja ya. Langsung di-drop aja daripada lupa, gitu. Oke, manfaat landing page. Jadi manfaatnya tentu kita bisa mengukur metrics dengan real, apalagi kalau kita udah pasang iklan gitu ya. Jadi kalau pasang iklan tuh kan kita pasti pengen hitung-hitungan, aduh gue udah ngeluarin berapa juta nih, atau kita ngeluarin berapa ratus ribu. Terus sebenarnya ini uh, does it work gitu untuk bisnis gue tahu enggak gitu. Nah, itu kita bisa ngitung dengan landing page ini. Kemudian yang kedua, kita bisa memberikan value pada prospek. Apalagi kalau kita sifatnya barter ya, kayak tadi kayak flip for business gitu. Tapi nggak cuma flip for business ya yang mengadakan kayak gini, ada banyak banget yang ngasih ebook, terus ngasih template gratis atau apapun segala macam gitu. Nah, ketika kita ngasih sebuah value gitu ya, mereka kan udah barter, mereka udah ngasih informasi ke kita, terus kita ngasih sesuatu ke mereka, itu tuh value gitu. Dan value-nya nggak cuma itu, sebenarnya dengan value itu kita juga bisa meningkatkan engagement dengan si prospek kita gitu. Kayak, oh seolah-olah kita ngasihnya secara free nih gitu. Padahal ya main bisnis gitu kan, nggak ada yang bener-bener murni kebantu banget gitu. Sebenarnya gue pengen jualan nih gitu. Dengan gue dapetin email lo, gue bisa mengirimkan sales email ke kamu, kayak gitu. Tapi balik lagi di sisi pelanggan mereka ngeliat kayak wah bukan klien, perusahaan ini baik banget ya, aku dikasih ini kamu bisa download nih gratis, ini bermanfaat banget dan sebagainya gitu. Dan pada akhirnya khususnya untuk B2B gitu ya, ini bisa meningkatkan citra dan kredibilitas bisnis gitu. Karena kita kayak dipandang terus misalnya emang bukunya bagus, wah gila ini bukan profesional apa ya, expert banget nih. Jadi kita adalah sebagai seorang expert misalnya gitu nih, kredibilitas kita juga akan ikutan bagus. Biasalah pencitraan ya, gitu. Tapi balik lagi, ini ada hubungannya dengan branding ya gitu. Jadi kalau kita emang mau dilihat seperti itu, bukan berarti kita cuma ngasih ebook yang bagus, tapi kalau pada akhirnya mereka emang pakai kita juga harus ngasih layanan yang bagus, gitu. Oke, boleh di-scroll? Nah, ini ada beberapa komponen dalam landing page gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang pakem sih, kayak harus kalau teman-teman lihat ya di template setiap landing page itu kan beda-beda ya gitu, dan nggak harus sama juga, disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu. Cuman based on experience, ini adalah beberapa hal yang perlu banget kita kita berikan, harus ada di dalam sebuah landing page gitu. Yang pertama adalah high value gitu. Kalau teman-teman tadi minta kayak, oke, gue mau tukar nomor HP lo atau email lo dengan lo bisa misal dapat trial gratis misalnya gitu. Nah, kita harus make sure bahwa informasi yang kita berikan, informasi yang mereka berikan gitu, mereka sekedar ngasih nomor HP itu mereka tuh emang dapat sesuatu yang worth it gitu. Ngerti nggak sih? Apalagi zaman sekarang ya, aku pribadi, aku termasuk orang yang aku punya banyak banget email gitu ya, banyak banget emailnya gitu. Karena aku takut kalau email yang penting buat aku, terus aku harus kasihin ke orang lain gitu. Aku takut spam dan apa segala macam gitu. Jadi aku harus make sure bahwa oke, kalau aku harus nuker sesuatu dengan hal yang agak personal, ini harus benar-benar worth it gitu. Jadi high value ini termasuk dengan tidak menyalahgunakan kepercayaan mereka gitu ya. Nah, high value ini juga bisa disebut juga dengan benefit gitu ya. Ini akan kita bahas nanti di bab 3, sub bab ketiga. Bab ketiga nih. Anyway,
Yang kedua adalah alasan yang jelas gitu ya. Kita ngasih tahu nih kenapa sih Oke, selain informasinya udah oke, informasi yang kamu berikan akan kami jaga dengan sepenuh hati, kita harus ngasih tahu alasan yang jelas tuh kenapa gitu. Jadi bisa nih kita agak-agak speak gitu ya di bawah kayak mungkin kalau boleh scroll ke atas nggak Aul? Jadi kalau di eh, lagi yang beda satu lagi. Nah, ini, jadi kalau di apa namanya? Nah ini nih di bawah download ebook gratis, kenali bagaimana teknologi API membantu tim keuangan bekerja lebih efektif gitu. Jadi si apa Flip for Business nih pengen pengen teman-teman yang download ini tuh mereka bisa bekerja lebih efektif dengan adanya buku ini gitu. Terus kita ingin ngebantu mereka untuk mewujudkan kemenangan bisnis impian di tengah disrupsi gitu. Jadi teman-teman bisa tuh kasih speak-speak kayak gitu ya. Nggak speak-speak banget gitu, tapi ya dari hati juga sih sebenarnya, nggak bohong-bohong banget lah gitu. Tetap tetap sesuai dengan tujuan nuraninya juga. Oke, boleh scroll balik ke bawah. Komponen yang ketiga adalah testimoni. Nah, ini penting banget gitu ya. Jangankan di era digital gitu. Kalau kita bahkan sampai sekarang ya, orang tuh word of mouth itu kan penting banget ya teman-teman. Kayak misal, kamu beli makan di tempat itu aja. Di tempat itu tuh harganya murah, terus dia enak gitu. Orang tuh akan gampang percaya kan gitu. Nah makanya kalau teman-teman punya landing page, please banget gimana caranya, tentu dengan cara yang baik ya gitu. Minta ke apa namanya, minta ke pelanggan atau klien teman-teman untuk ngasih testimoninya apa dan minta izin ke mereka untuk ini boleh nggak aku taruh di landing page gitu. Ingat konsen itu penting banget ya gitu. Make sure bahwa kalau teman-teman mau ngasih testimoni orang di landing page atau di sosial media teman-teman misalnya itu dapat persetujuan juga dari si apa namanya dari si orang yang ngasih testimoni itu gitu. Atau misal kalau kayak dari ini aku masih agak ragu ya, tapi kalau misal udah ada kayak di ulasan di Google Review atau di kolom komentar, terus teman-teman mau screenshot, kemudian teman-teman taruh, itu kayaknya masih aman sih, gitu. Tapi kalau yang sifatnya, apalagi kalau B2B ya, teman-teman punya B2B, oh itu penting banget buat minta testimoni. Ini kalau di Flip gitu, di Flip for Business tuh banyak banget eh, perusahaan yang luar biasa gede gitu ya. Tapi mereka nggak mau ngasih tahu nih kalau mereka mau pakai Flip for Business gitu. Jadi kami pun nggak bisa ngeflorin juga gitu. Dan kami respect dengan dan kami menyesuaikan dengan kesepakatan itu memenuhi bahwa oke kalau lo nggak mau di disclose, kalau lo mau tetap keep it as a secret nggak apa-apa gitu. Jadi kami cari yang lainnya gitu. Kalau teman-teman lihat juga mungkin di atas boleh ke atas lagi scroll aku testimoni atau sebenarnya nggak harus testimoni ya teman-teman. Jadi kayak boleh lagi ke atas terus sampai nah ini stop. Nah, nggak harus testimoni banget, jadi kayak, oh dipercaya oleh berapa ini, kalau teman-teman lihat di sini tuh ada tiket.com, ada Ruang Guru, ada Tokped, Grab, Indogold, dan segala macam. Nah, kalau teman-teman lihat juga ada testimoni Flip for Business di iklan misalnya, nah itu udah dapat konsen gitu. Jadi yang kayak gini-gini, ini sebenarnya udah termasuk testimoni. Sebenarnya lebih ke social proof ya, daripada testimoni aja. Gitu. Aman ya, ini aku agak ngebut. Boleh balik lagi. Komponen yang keempat adalah CTA gitu ya. Oke. Nah, di CTA ini tentu di landing page tuh kan kita udah tahu ya ujungnya mau konversi. Kamu mau minta mereka untuk download kah atau mau minta mereka registrasi atau beli produk. Itu pokoknya dijelasin. Jadi kasih satu button, di satu button tuh jelas kalimat, frasa kali ya. Frasanya jelas gitu. Mungkin bisa 3 kata registrasi sekarang juga atau download ebook sekarang juga gitu. Jangan terlalu panjang, make sure bahwa terus buttonnya juga jelas, nggak terlalu, jangan sampai terlalu mencolok, tapi jangan sampai apa namanya terlalu subtle juga warnanya gitu ya, itu penting banget. Tapi ini bukan ranah aku untuk ngomongin desain ya gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Next. Oke. Nah, simpel aja sebenarnya untuk menulis di landing page gitu ya. Jadi menulis landing page itu ada copywriting sih pada umumnya gitu. Jadi ada 3 komponen utama. Jadi ada ABC aku nyebutnya, ada attention, ada big promise, ada CTA. By the way, kalau teman-teman mau tahu belajar lagi soal copywriting gitu ya, kalau misal mau lewat YouTube itu ada namanya Alex Katoni. Aku coba di sini ya, bentar. Ini aku bisa nggak ya ke di sini? Kelihatan nggak sih teman-teman? Itu ya, itu coba deh teman-teman. Dia menjelaskannya enak banget. Terus kalau teman-teman ada LinkedIn, ikutin dia deh. Tapi dia bahasa Inggris. Tapi ya nggak apa-apa sih, belajar aja gitu ya kalau teman-teman ini.
Nah, itu tuh ini banget, dia sangat membantu banget dan biasanya dia juga suka ngasih explore banyak banget deh. Anyway, balik lagi. ABC dalam copywriting. Jadi yang pertama adalah attention. Nah, attention ini berhubungan dengan headline gitu ya. Kemudian ada big promise. Big promise ini benefit apa yang akan kita kasih ke prospek kita atau ke customer kita. Terus yang terakhir adalah CTA. Gitu ya. Ini dipegang banget. Mau teman-teman bikin di landing page, mau bikin di iklan, mau bikin di konten biasa, ABC ini penting banget gitu. Nah, kalau di landing page sendiri, attention tuh biasanya ada di paling atas ya. Jadi, what is it called ya? Hero section. Hero section. Jadi, di bagian paling atas pokoknya yang jebret banget gitu, yang paling kelihatan, itu teman-teman harus bisa bikin headline yang menarik banget. Oke, kita boleh scroll. Oke, sebentar. Nah, di attention ini penting banget ya, kenapa teman-teman harus bisa bikin headline yang menarik gitu. Karena ini ada studi, 75-80% pembelian produk, itu tuh mereka cuma berdasarkan dari headline-nya gitu. Artinya kalau mereka udah nggak tertarik dengan headline-nya, mereka akan cabut. Kita udah kehilangan 75-80% orang bisa beli produk kita gitu. Makanya mungkin kalau teman-teman dengar istilah clickbait, clickbait itu penting. Penting banget gitu. Dan clickbait itu bukan berarti clickbait yang bodong ya gitu. Istilah clickbait ini sebenarnya tuh jadi terms-nya atau image-nya jadi agak jelek karena mungkin dulu di YouTube ya, konten-konten YouTube yang ngeprank-ngeprank gitu yang nggak jelas gitu. Tapi clickbait itu penting banget gitu. Dan clickbait itu nggak harus dengan bodong. Karena balik lagi kalau teman-teman bikin headline yang bagus, tapi isinya ternyata meh gitu ya, itu tuh akan berdampak kepada citra teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin sekali masih bisa termaafkan, 3 kali orang udah kayak, "Oh, oke pattern dia kayak gini, gue nggak mau deh," gitu. Ya kali gue beli produk dari yang tidak berkelas seperti ini gitu. Jadi apapun level bisnisnya, make sure bahwa teman-teman punya brand identity yang kuat dan ya nggak murahan lah ya gitu. Jadi tetap stay true to yourself, your true color gitu. Anyway, nah terus selain ini kita tuh juga ternyata kita tuh cuma punya waktu sekitar 5 detik orang tuh kayak ngelihat memutuskan untuk gue mau baca ini lebih lanjut atau tidak gitu. Jadi penting banget kalau video tuh kayaknya 3 detik ya. Kalau ngebaca ini sebuah studi, aku lupa nggak insert di sini, tapi ada sebuah studi dia tuh sekitar 5 detik doang. Orang tuh ngelihat, oke gue mau meneruskan membaca ini atau tidak. Kalau orang udah memutuskan untuk gue nggak mau baca, ya udah mereka akan cabut. Akhirnya kita udah kehilangan mereka gitu. Nah, kalau kita mau bikin headline pun tentu itu harus menarik perhatian dan perhatiannya jangan sampai keputus gitu. Jadi kita kan bikin headline ya di landing page gitu. Kita udah bikin di hero terus bawah 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 gitu. Jadi jangan sampai di sini udah menarik terus di sini tiba-tiba kayak kosong atau patah gitu terus orang akhirnya jadi malas gitu. Jadi make sure dari headline sampai ke CTA-nya itu benar-benar nyambung dan dibikin story yang cantik kayak gitu. Nggak harus story tapi flow lah ya, flow-nya yang cantik, nyambung gitu. Oke, boleh di-scroll. Sorry ya teman-teman, ini agak molor gitu ya. Nah, ini ada beberapa cara gimana cara bikin headline yang disebutnya killer headline gitu ya, yang menarik lah gitu. Jadi yang pertama, teman-teman bisa, ini nggak perlu dipakai semua ya, teman-teman bisa silahkan pilih gitu. Jadi yang pertama, bisa memikirkan emosi, tujuan, dan mimpi gitu. Jadi emosi apalagi lagi-lagi teman-teman B2C gitu ya, itu kayak di-trigger aja emosinya gitu kayak yang tadi gitu, capek jerawat terus menerus yang kayak gitu-gitu, atau misalnya kayak tujuan yang goalnya adalah aduh ini kesannya kayak cheesy banget tapi miliki kulit indahmu sekarang juga, tapi sekarang udah banyak lebih kreatif sih gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi kita kasih bayangan di masa depan kayak oke, kita tuh punya produk ini menyelesaikan masalah ini, dan dari masalah ini itu nanti itu harapan pelanggan tuh ini gitu. Nah, itu kita tahu itu di bagian headline gitu. Miliki kulit indahmu sekarang juga, atau mungkin kalau um, ya kurang lebih kayak gitu deh ya gitu. Kayak aku sempat kepikiran kayak mau ngurusin badan dan segala. Ini kayak personal banget ya gitu. Tapi kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak mimpi-mimpi atau keinginan-keinginan dari prospek kita masukin aja di headline. Dan itu penting juga gitu. Kenapa kita harus tahu, tadi aku nggak sebutin ya gitu, tapi salah satu hal paling penting ketika kita memulai bisnis dan kita mau bikin copywriting adalah kita harus tahu dulu audiens kita tuh apa. Nah, audiens kita tuh nggak cuman kayak, oke dia dari segi lokasi di mana, usia berapa, dia secara pendapatan tuh berapa. Kita juga perlu tahu misalnya, oh mereka tuh tipe orang yang
oh sosial media tuh suka main di sini sini sini. Oh mereka tuh ternyata suka orang-orang yang trendy misalnya gitu. Oh mereka orang-orang yang sukanya gaya ini. Jadi kayak semakin spesifik, kita semakin tahu juga mereka tuh maunya apa gitu. Jadi kita bisa makin relate dengan mereka. Ya kayak sama lah ya kalau kita mau kayak naksir orang gitu ya, kita kan akan mencari tahu banget soal orang itu seperti apa gitu. Jadi ya sama. Apalagi ini berurusan dengan cuan ya teman-teman. Jadi mari kita lebih niat ya gitu. Kemudian yang menimbulkan sense of urgency gitu, ini kayak ini juga bisa teman-teman pakai kalau di konten juga di Instagram atau di ads gitu kayak ah ya 3 hari lagi gitu, hanya 3 hari dan segala macam gitu. Atau kalau di landing page mulai perjalanan baru hidup kamu sekarang juga gitu. Jadi kayak ada sekarang juga dikasih sense of urgency itu kayak lo kalau nggak ngelakuin ini sekarang lo akan menyesal gitu. Jadi terserah mau kayak 3 hari lagi, wujudkan ya kurang lebih kayak gitu deh. Pokoknya dibikin timingnya tuh sesingkat mungkin gitu. Jadi orang bener-bener kayak oh apa nih gitu. Akhirnya mereka akan takut kalau kehilangan momen tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa pakai keywords yang sesuai dengan kondisi prospek kayak itu tadi ya. Ini masih berkaitan dengan yang pertama gitu. Kenapa kalian harus banget tahu prospek kalian tuh sebenarnya seperti apa sih? Misalnya kalau kayak misal Mayar gitu ya. Mayar mungkin karena gue ngomong dengan orang-orang yang punya bisnis, mungkin gue akan lebih oke kalau gue menggunakan kata rekonsiliasi misalnya gitu. Rekonsiliasi pencatatan. Nah, tapi kalau kita ngomong ke orang B2C nggak akan nyambung tuh gitu ya. Rekonsiliasi apa? Bukan B2C sih, mungkin bukan ke pengusaha gitu. Ya itu ya nggak akan ngaruh banget sebenarnya kata-kata rekonsiliasi gitu. Atau teman-teman yang punya ya pokoknya istilah-istilah itu disesuaikan lah dengan prospek teman-teman gitu ya. Nah, terus angka atau fakta itu juga penting banget. Biasanya angka itu lebih menarik gitu ya. Misal aku ingat banget itu ada iklan ya. Kalau teman-teman lihat tuh iklan-iklan rumah zaman sekarang itu biasanya yang digedein tuh kayak DP berapa persen, kayak DP 0% atau kayak 5 menit dari akses jalan tol gitu. Angka itu eh, aku aku agak sanksi ya, tapi aku agak-agak inget, tapi nggak tahu ini bener apa enggak. Secara psikologis tuh kayak dia emang bisa membangkitkan gitu gitu. Jadi kayak permainan angka itu lebih apa ya, dan angka tuh juga lebih stand out kan dibandingkan kita udah bikin satu kalimat terus ada satu yang beda nih secara bentuk itu kan pasti akan lebih eye catching gitu ya. Nah terus panjang kalimat juga diperhatikan. Biasanya ini tergantung ya bisa bisa panjang kalimat atau berapa karakter gitu. Tapi kalau kalimat biasanya aku sebisa mungkin nggak lebih dari 8 kata gitu ya. Tapi kalau katanya singkat-singkat banget bisa 8 sampai 12. Tapi itu kalau mungkin kalau judul artikel ya. Kalau kayak di apa namanya di headline mungkin sekitar 8 sampai 10 kata. Tapi kalau katanya panjang juga jangan ya dirasain aja lah gitu. Enak nggak sih kita baca kayak gitu ya. Nah kemudian enggak terakhir teman-teman bisa explore lagi. Kita bisa menciptakan open loop gitu. Jadi headline-nya tuh bikin gimana caranya orang tuh tetap penasaran gitu. Jadi mereka akan baca sampai ke bawah. Atau ini salah satu contoh tapi mungkin nggak terlalu relevan dengan landing page kalau teman-teman mau bikin di iklan atau apa atau mungkin artikel ya gitu. Akan ada nih kayak open loop masih ingat dengan apa namanya? Masih ingat dengan bocah petir ajaib ini? Kita ada yang seangkatan nggak sih? Ini aku merujuk ke Ponari ya, teman-teman. Semoga masih ada yang seusia dengan aku deh gitu. Jadi bikin kita kayak, iya ya apa ya gitu. Ada sense of nostalgic juga gitu. Jadi bikin orang tuh supaya penasaran terus gitu. Oke, moving on. Tinggal 2 slide lagi harusnya. Oke. Nah, yang kedua adalah benefit gitu ya. Jadi pertama tadi kita udah harus make sure bahwa kita bikin headline-nya bagus. Kenapa? Karena itu tadi kita nggak mau kehilangan 80% opportunity dan kita cuma punya waktu 5 detik untuk orang bisa nangkap bisa bisa mau sama kita gitu. Kayak pandangan pertama ini cuma 5 detik gitu. Nah, kemudian benefit itu kita harus nge-state gitu ya bahwa di apa namanya ini bisa juga sebenarnya benefit ini teman-teman masukin di apa namanya di hero section gitu ya atau kalau nggak di hero section. Jadi kalau di hero section tuh ada headline terus ada sub headline-nya gitu ya. Boleh ke atas nggak? Aku mau coba kasih lihat deh. By the way, ini punya Flip for Business. Terus yang tadi ada gambar perbedaan homepage dan landing page. Nah,
Ini sebenarnya lagi ini versi lama ya gitu, yang sekarang lebih bagus. Jadi teman-teman nggak perlu terlalu mengikuti copywriting di sini gitu ya. Tenang aja, I'm working on this guys. Jadi headline-nya tuh bisa ini nih, solusi terintegrasi tuh kirim kirim dan terima pembayaran bisnis gitu. Nah, di sini teman-teman bisa pakai headline yang tadi tuh, yang bisa pakai angka apa segala macam gitu ya. Nah, terus di bagian kedua, ini nih bisa teman-teman kasih benefitnya gitu. Benefitnya apa sih sebenarnya? Oh, misalnya kita ada apa ya? Misalnya kita catering sehat gitu. Oh, dengan catering sehat ini teman-teman bisa hidup lebih sehat, lebih nyaman, masa tua lebih terjaga dan lain sebagainya gitu. Benefitnya bisa dimasukin di sini atau kalau memungkinkan di headline juga akan lebih bagus gitu ya. Jadi kalau karena landing page ini dia boleh scroll ke bawah, karena kalau landing page ini dia relatif lebih lebih banyak ruang untuk kita eksplorasi dibandingkan kita kalau bikin iklan gitu. Oke oke. Nah, stop. Ya, jadi itu. Jadi kita harus bener-bener kasih tahu alasan kenapa lo harus beli produk gue gitu. Benefitnya harus jelas banget. Ingat benefitnya benefit buat si prospek ya, bukan buat kita gitu. Jadi kita harus lihat semuanya dari kacamata si customer kita. Nah, terus ini ada satu. Ini please keep this in mind ya. Jadi prospek itu, orang-orang itu, mereka tuh nggak beli sebenarnya produk kita tuh apa. Jadi yang mereka beli itu adalah, kenapa sih gue harus beli produk lo gitu ya. Jadi fokus sama hasil dan solusinya tuh apa. Misalnya gini deh, mungkin nggak cuma teman-teman perempuannya, tapi teman-teman yang laki-laki juga pernah dengar berita di Indonesia tuh udah banyak banget produk Mercury gitu ya. Nah, orang sampai sekarang pun masih banyak perempuan-perempuan ini gitu ya, yang masih mau beli produk berbahaya merkuri ini gitu. Kenapa? Karena yang dijanjikan hasilnya itu adalah kamu bisa lebih putih gitu. Nah, itu adalah kenapa. Jadi benefitnya tuh apa sih? Benefitnya adalah orang tuh bisa kulitnya lebih putih gitu. Nah, sementara hanya sedikit orang yang mau tahu sebenarnya apa yang bisa membuat lebih putih. Ternyata kan merkuri dan segala macam. Padahal ada juga. Kalau sekarang mungkin nggak putih tapi lebih cerah dengan niacinamide misalnya, vitamin C gitu ya. Tapi pada dasarnya itu orang tuh nggak perlu tahu apa yang nggak perlu tahu hal apa yang membuat dia bisa menjadi apa yang dia impikan, ngerti nggak sih? Kayak kan mungkin sederhananya kayak gini deh, kayak teman-teman kadang kita, oh gue pengen jadi orang kaya deh gitu. Tapi kadang kita nggak ngerti caranya tuh kayak gimana dan kayak ya udah dipikir nanti aja, yang penting gue mau kaya aja dulu gitu. Relate nggak sih? Semoga relate ya, tapi kalau nggak relate nanti bisa ditanyain deh gitu. Jadi intinya adalah keep in mind bahwa orang-orang tuh kayak, atau misal kalau kita mau jualan makanan gitu ya, solusinya apa? Solusinya adalah, oh kamu bisa makan sehat dengan praktis misalnya gitu. Jadi nggak terlalu yang apa namanya, nggak terlalu ngedetailin. Oh gue tuh sebenarnya pakai atau kayak biasa suka apa sih, nastar ya guys ya, pakai ya itulah kan ada beberapa jenis butter ya gitu. Sebenarnya orang nggak perlu tahu juga gitu, mereka nggak perlu tahu apa yang di dalamnya gitu. Kecuali kalau emang harganya mahal banget, baru kita jelasin kenapa, karena ini gitu. Tapi paling penting adalah kita harus kasih tahu, ini loh gambaran besar yang bisa kamu dapat hasilnya, yang bisa kamu dapat dari produk aku gitu. Oke, scroll lagi terakhir. Nah, oke, sampai di sini. CTA. Jadi make sure dan dalam landing page itu cuma ada satu CTA. Dalam landing page maupun di dalam iklan. Kalau teman-teman bikin iklan ya, hanya ada satu CTA gitu. Jadi jangan sampai, oke, aku pengen kamu registrasi sekarang dan follow aku misalnya. Aduh, jangan. Satu aja. Orang tuh udah kita minta orang melakukan sesuatu, jangan banyak-banyak, satu aja gitu ya. Dan pastikan bahwa CTA-nya jelas, padat, dan menarik gitu. Menariknya seperti apa bisa disesuaikan dengan kreativitas dan kondisi dari prospeknya gitu ya. Jadi dibikin yang emang serelate, mungkin nggak perlu kaku-kaku banget, dibikin serelate mungkin dengan kondisi di lapangan seperti apa. Oke, begitu dari aku dan ternyata udah telat 10 menit, tapi telatnya bagus ya, genap 10 menit. Gitu dari aku ini, aku balikin dulu ke Mia nggak? Atau langsung dari aku aja ya? Gimana? Oke, thank you Kak Shelly. Ini PPT-nya kita onin aja atau gimana? Takutnya nanti mau Eh, ada kelas balik lagi ya kali ya kalau misalkan nanti iya. ada jawaban-jawaban. Oke, nggak apa-apa. Kita tetap stay aja untuk materinya. Nah,
kita mungkin bisa langsung open diskusi ya untuk discussion-nya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah aku collect di sini. Pertanyaan pertama, sebentar ya. Ini datang dari Kak Fikri Pradana. Halo, Kak Fikri Pradana. Oke, Kak Fikri ini nanya nih, Kak Shelly. Katanya, kalau dari konten iklan yang biasanya ningkatin konversi, apa harus ke landing page, Kak? Atau bisa kita arahkan ke homepage gitu? Jadi dia nanya nih, kiranya besaran mana nih untuk naikin konversi? Apakah homepage atau landing page gitu? Boleh, silakan Kak Sally. Oke, hai. Ini Fikri kayaknya masih di kantor tadi ya. Atau aku salah? Mm-mm. Ya, Kak Fikri masih di kantor. Semoga udah perjalanan balik ya, dan semoga bisa mendengar. Sebenarnya balik lagi ya, ningkatin konversinya tuh apa gitu. Kalau misalnya mau balik lagi ke kalau homepage itu biasanya ya, umumnya itu kan emang kita cuma mengintroduce aja gitu. Tapi kalau misalnya konversinya, kita tuh bukan produk. Misalnya kita emang baru bikin web dan kita mau bikin, Mm-mm. kita mau testing nih misalnya gitu. Karena ini mungkin kaitannya dengan SEO juga ya nanti ya gitu. Kalau SEO itu kan sangat berhubungan dengan traffic. Eh, Sebenarnya aku pengen tahu sih Fikri ini bisnisnya apa. Tapi kurang lebih kayak gitu ya. Kalau dia emang mau ningkatan traffic aja, sebenarnya homepage aja bisa-bisa aja. Homepage bisa menjadi landing page. Bisa. Tergantung tujuan konversinya apa gitu ya. Mm. Tapi kalau misalnya balik lagi, kalau oh enggak, sebenarnya konversi aku tuh emang mau em, atau misalnya di blog aja gitu. Aku mau ningkatin traffic blog yang ini misalnya ya arahkan ke halaman salah satu halaman gitu. Atau bisa juga kalau emang penjualan ya emang bikin satu landing page khusus gitu ya. Nah, kemudian ya udah diarahkan ke situ gitu. Jadi balik lagi disesuaikan konversinya mau konversi apa dulu gitu. Kalau konversinya emang Mm. meningkatkan traffic dan emang traffic web aja secara umum ke homepage boleh-boleh aja gitu. Nggak perlu ada action khusus lagi sih. Jadi eh, dan karena di landing page kecuali tapi bisa jadi di homepage-nya itu adalah di homepage juga ada kayak registrasi misalnya kita belum bikin landing page khusus gitu ya. Nah, boleh coba ke Flip for Business nggak tadi? Aku ke yang halaman tadi deh. Nah, kalau tujuan dari kita mau, nah oke. Oh, ternyata tidak ada ya. Oh, ada nih. Sorry, ini nih ada daftar sekarang ya. Ada daftar, kelihatan nggak sih? Ada ya daftar sekarang dan hubungi sales gitu. Nah, misalnya konversinya adalah kita mau orang-orang tuh jumlah yang ada daftar sekarang itu banyak gitu. Nah, jadi di iklannya kita ngasih tahu konteksnya, kita ngasih tahu konteksnya apa yang dibikin iklannya menarik. Terus habis gitu eh, daftar sekarang nanti diarahkan untuk klik daftar sekarang gitu. Nah, karena aku misalnya di Flip for Business aku belum punya nih kemampuan untuk bikin landing page sendiri. Nah, ya udah karena di homepage aku udah ada button ini gitu dan memang aku pengennya mereka pakai button ini konversinya ya udah bisa diarahkan ke homepage gitu. Menjawab nggak ya? Eh, Tadi di Kak sales. Fikri sempat ini notice Hmm. katanya aku dari lembaga sosial Kak gitu. Oke, cukup menjawab nggak, Fikri? Atau kalau Ah, misal ah, mau ah, ah, diskusi langsung juga boleh sih. ah, Atau ah, di chat boleh. boleh. Ah, boleh Tapi, silakan Kak Fikri kalau misalkan memang masih ada yang mau didiskusikan, mm-mm. boleh di-share di kolom komentar atau kalau Mm-mm. mau langsung Oke. eh, ngobrol juga boleh ya Mm-mm. Saya gitu. paling sambil nunggu ke yang lain Ah, dulu kali ya, Mia. boleh, boleh, boleh. Oke, di sini udah ada Kak Syarif ya. Kak Syarif udah raise hand. Boleh, silakan Oh, Kak oke. Syarif. Jadi kan nih kalau Ajukan ngeresin. pertanyaannya. Halo, Mas. Sikat Selamat aja malam. ya Kak Syarif ya. Halo, Oh, halo. oke. Halo, Kak. Di chat atau di Halo. sini, Kak? Boleh. Ah, kenapa? Bisa langsung di chat aja atau di ngomong dulu, Langsung Ngobrol Kak? aja aja. di sini aja. Oh, Langsung Udah aja oke, di telepon oke, sini. oke, ngapain oke. masih SMS dah? Langsung aja, Oke, oke. gimana? Malam, Kak. Di sini aku ada dua pertanyaan sih, Kak, sebenarnya. Waduh, oke. Yang pertanyaan pertama itu, bisa gak sih, Kak, framework yang tadi dari Eugene Schwartz, yang five stage of awareness, ada unaware, problem aware, solution aware, product aware, sampai most aware, itu bisa Ya. dijadikan konten pilar ya, Kak, untuk misalnya suatu brand gitu, Kak. Misalnya unaware itu tipikalnya kayak gimana nih, problem aware itu kayak gimana.
Itu kita bisa pisahkan gitu nggak sih? Jadi Em, konten pilar yang pertama sih Kak. Oke, buat teman-teman, ini kita akan ngebahas konten pilar ya. Jadi konten pilar ini tidak termasuk dalam landing page ya. Ini kalau teman-teman mau bikin, apa namanya, aku sekalian jelasin dikit ya. Jadi konten pilar itu kalau teman-teman mau bikin, biasanya di sosial media ya, paling banyak gitu. Jadi kalau di sosial media, biasanya kan kita bingung nih, aduh gue mau post apa aja ya hari ini, gini, 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 gini gitu kan. Nah, itu kita biasanya akan bikin kalender aja gitu. Jadi misal hari ini aku mau bikin ini, hari Rabu mau bikin ini, dan sebagainya lah gitu. Nah, tapi sebelum kita menentukan hari-hari itu, kita ada lagi di bagian atasnya tuh kita ada yang namanya konten pilar. Jadi konten pilar ini adalah jenis-jenis konten apa aja yang mau apa namanya, yang mau disajikan. Nah, konten pilar ini misalnya kalau ini aku sekalian sih kali ya. Jadi aku kan di employer branding juga ya. Jadi kalau teman-teman buka Instagram Live at Flip, itu tuh konten pilarnya yang dulu gitu ya, itu ada konten pilarnya adalah tentang edukasi gitu ya, tentang soal karir, tips karir, kemudian ada juga soal flip team gitu. Jadi kayak kita ngasih tahu oh orang-orang di flip team siapa aja, terus behind the scene-nya seperti apa. Nah itu sebenarnya konten pilarnya cuma dua itu gitu. Nah terus baru nanti diturunin oh orangnya siapa aja, konten dan segala macam. Gitu ya. Semoga kebayang konten pilar itu seperti apa. Jadi konten pilar tuh jenis kontennya apa. Jadi ada misalnya kalau jualan. Oh, oke, kalau misal aku jual makanan, konten pilarnya mungkin ada tiga. Yang pertama, aku pengen soal promo, soal produk. Nanti kontennya tentang promo produk atau kayak promo tuh maksudnya promosi ya, diskon dan segala macam. Atau ada juga misalnya, oh aku punya produk ini loh, ya udah nggak usah diskon nggak apa-apa. Atau kayak jam operasionalnya berapa sampai berapa gitu. Nah, terus misalnya itu konten soal produk. Nah, kemudian ada lagi satu konten soal edukasi atau misal soal entertainment misalnya gitu ya, ini buat engagement. Jadi kayak kita ngasih giveaway gitu. Kita ngasih konten-konten yang bisa ngasih kupon gratis dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Semoga kebayang ya gitu. Nah, terus kalau pertanyaannya Syarif tadi, bisa nggak sih dari yang katanya Eugene Schwartz itu tadi, yang ada 5 itu dari unaware sampai most aware itu dijadiin konten pilar? Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin bukan ke jenis konten pilarnya, tapi kayak dia tuh berdasarkan segmennya gitu loh, Syarif, kebayang nggak? Jadi misalnya gini, kamu punya satu sosial media gitu ya, terus kan kamu kan ada peningkatan, apa namanya, misalnya kamu udah memperhatikan nih selama 1 bulan, terus 2 bulan kenaikannya sekian gitu, terus kamu jadi tahu, oh ternyata orang-orang yang proporsi orang-orang yang lama dan orang-orang yang baru udah ada nih gitu kan. Nah, kamu bisa aja di orang-orang yang lama, kamu lihat, oh ternyata orang-orang yang lama itu dia lebih ini ya, lebih apa namanya, eh mereka lebih banyak proporsinya. Jadi kamu memberikan, apa namanya, kamu memberikan konten-konten yang sifatnya lebih solution aware misalnya gitu, kalau mereka udah di tahap itu gitu. Tapi bukan berarti kamu sama sekali mengabaikan orang-orang yang baru ini nih. Kebayang nggak sih maksudnya? Misal kayak gini deh, kalau di live at Flip ya, atau mungkin di Flip for Business gitu, di Instagramnya Flip for Business. Jadi kami tuh punya konten-konten yang sifatnya udah ngebahas soal produk dan juga ada yang kayak sifat-sifatnya udah lebih apa ya, lebih kayak pertama kita ngenalin dulu Flip for Business itu apa gitu, dan setiap berapa minggu kita ngasih tahu lagi Flip for Business itu apa gitu, karena kita tahu bahwa ada orang-orang yang unaware gitu. Kemudian tapi ada lagi konten-konten yang lainnya itu adalah konten-konten yang udah ngebahas soal fitur-fiturnya si Flip for Business. Nah, konten fitur ini biasanya adalah untuk mereka yang udah mulai mempertimbangkan untuk pakai Flip for Business dan mulai ngebanding-bandingin Flip for Business sama kompetitornya gitu. Kebayang nggak? Jawaban aku berbelit-belit. Kebayang nggak? Nah, Oke. kebayang nggak? Lebih ke segmennya berarti ya. Paham, paham, Betul, paham. betul. Jadi disesuaikan dengan segmennya. Jadi kamu harus make sure dulu segmennya tuh siapa aja, kemudian disesuaikan tuh. Jadi kamu udah tahu nih, oke, oh ternyata kebanyakan aku ternyata masih udah solution aware misalnya gitu ya. Misalnya produk kamu mau di-compare sama siapa gitu. Nah, terus kamu bikin, nah dari situ jenis kontennya apa aja ya kira-kira. Tentu kamu nggak akan ngomongin soal fitur terus kan gitu. Kamu bisa dengan cara Ya, yang lain. Misalnya kamu ngasih edukasi dan lain sebagainya gitu. Aman? oke, oke. Aman-aman Kak. Terus pertanyaan kedua Kak. Hmm? Mengenai framework ya Kak. Kan ada banyak sekali framework di luar sana ya Kak. Aku tadi baru tahu Betul. habis. Terima kasih Kak. Kan ada PAS, ada Start and Hook, ada Before After Bridge, dan kawan-kawan. Nah, Betul. sepanjang karir kakaknya nih, framework mana sih yang paling works Kak untuk landing page Kak? Atau konten lah.
Ini Mana untuk sih Kak yang landing paling page. bagus? Untuk landing page nggak? Atau untuk in Konten dan general? landing page boleh. Hmm. Aduh, karir aku tuh masih pendek ya sebenarnya sebagai seorang copywriter ya, masih 2 tahun. Tapi anyway, kalau sebenarnya gini, apakah kita harus pakai framework? Enggak. Teman-teman bisa aja. Teman-teman bisa mungkin ngelihat kayak itu tadi, misalnya kayak iklan rumah gitu ya, DP 0%. Mereka nggak pakai framework apa-apa gitu. Kayak udah mereka kasih gambar, ada rumah, terus mereka ngasih harga sekian, harga mulai 400 jutaan, misalnya DP 0%, terus kayak gini. Itu kan sebenarnya nggak pakai framework apapun ya, gitu. Dan works nggak? Works aja gitu. Nah, kita tuh pakai framework, ini yang perlu teman-teman tahu, kita tuh pakai framework untuk mempermudah aja gitu. Nggak harus orang yang baru pakai framework. Kadang aku pun juga kalau aku lagi lagi nggak bisa mikir gitu ya udah pakai framework aja. Nah, frameworknya tuh macam-macam. Kalau aku juga ya tergantung konteks sih. Sebenarnya yang paling banyak tuh mungkin AIDA ya gitu. Teman-teman bisa cari deh. Ada namanya AIDA. Oh, ini udah legend banget sih AIDA ini. Ini kita kayak cerita gitu kalau di AIDA. Ada AIDA, kemudian aku suka kalau PAS, tapi kalau PAS itu sebenarnya kurang bisa-bisa aja sih gitu. Tapi kalau di B2B itu kayak agak-agak kurang B2B di aku ya gitu. Karena B2B di aku boleh jadi berbeda dengan B2B di yang lainnya gitu. Dan itu kayaknya kurang oke gitu, kayak kurang 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 ngehook aja buat mereka gitu. Ada juga PAS. Kalau yang paling works mana ya? Yang paling sering mungkin AIDA sih gitu. Yang paling sering AIDA. Tapi kebanyakan beberapa mungkin setahun terakhir udah nggak terlalu pakai framework juga gitu. Karena balik lagi kalau framework aku juga ya menyesuaikan lah dengan briefnya gitu. Tapi teman-teman bisa pakai framework kalau merasa dibutuhkan dan kayak mau belajar nulis gitu ya pakai framework aja. Aku tuh suka banget ini aku tulis kali ya ada AIDA, PHS, terus before after bridge itu juga bagus banget gitu. Aduh, nggak enak banget ya kata-katanya gitu kalau dalam bahasa Indonesia BAB ya bacanya BAB aja gitu. Tapi ada banyak banget teman-teman bisa terakhir tuh biasanya yang pakem tuh ada 16 framework tapi kayak makin lama makin berkembang. Silakan teman-teman googling aja apa namanya kata kuncinya ini framework copywriting ini. Cukup menjawab Syarif? Menjawab Kak, menjawab. Makasih ya Kak. Terus tadi yang free Sama-sama. website inspiration Kak di mana Kak dapatnya Kak? Kenapa? Yang tadi free website inspiration guide yang di salah satu PPT tadi Kak. Itu dapatnya di mana ya Kak? Free inspiration. Eh, Ah, boleh agak ke scroll bawah ya, aku coba. boleh scroll. Di PPT itu Itu kayaknya gambar deh. Dia tuh punyanya coba-coba lihat. Aku lupa juga ke deh. bawah sih Kak. Oh, maksudnya ke iya ke bawah. Terus. Nah itu tuh Kak. Ini nih Itu punyanya. free nggak sih Kak? Aku juga lupa lagi. Aku dapat dia dari HubSpot. Coba ke bawah deh, ke bawah. Ke atas ya. Sorry, Aul. Ke atas. Punten pisan, Aul. Nah, ini. Eh, bawah, bawah, Ke bawah, bawah sedikit. bawah, bawah. Ya, ini apa punyanya Nggak ke bawah HubSpot Kak. ya, kalau nggak salah deh. Kayak HubSpot Oh ya. HubSpot ya Kak. Kalau nggak salah ya. Kalau tidak salah. Oke Gitu. nanti aku coba cari Kak. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu berpatokan sama framework. Dan bahkan sampai sekarang pun tuh bukan berarti copywriter yang dia bahkan udah 12 tahun tuh mereka nggak evaluasi. Jadi penting, oh ya, kalau teman-teman mau landing page, nih, misalnya kayak tadi ya, kan aku ada beberapa killer headline ya. Nah, teman-teman tuh bisa melakukan A/B testing. Atau nggak harus landing page deh. Misalnya teman-teman mau bikin konten di Instagram gitu ya. Nah, terus kenapa ya engagement-nya rendah banget gitu. Nah, teman-teman bisa A/B testing. Jadi yang di A/B testing tuh misalnya satu komponen aja ya. Jadi misalnya yang mau diubah tuh antara gambarnya, jadi bikin satu konten lagi tapi gambarnya dibedain, desainnya dibedain, atau bikin satu lagi tapi secara gambarnya sama tapi kopinya beda. Gitu. Itu untuk ngelihat oh kira-kira atau dibikin CTA-nya, CTA-nya ini yang perlu diganti gitu. Jadi kalau mau A/B testing itu penting banget dan sampai sekarang kami juga melakukan itu bahkan recently gitu ya, for the past week
by 2 minggu terakhir gitu ya di FFB itu kami menemukan gini. Jadi karena aku ngelihat hasil iklan gitu ya. Ini kenapa iklannya kayak gini ya gitu. Terus aku sampai kesimpulan pada oh kayaknya kalau kita menggunakan eh, talent atau gambar itu perempuan itu lebih menarik gitu. Dan ternyata aku request ke tim terkait untuk bikin kayak gitu dan ternyata benar gitu. Ternyata kalau kita pakai iklan dengan gambar perempuan itu lebih menarik daripada gambar laki-laki gitu. Tapi balik lagi ini berlaku untuk di FFB atau di aku ya gitu. Kalau teman-teman mau kayak gitu ya silakan dicoba sendiri gitu. Oh mungkin kalau teman-teman kalau aku pakai gambarnya kayak kartun gitu tuh lebih menarik daripada kalau aku pakai gambar orang misalnya itu juga silakan di A/B testing gitu. Oke, boleh lanjut Mia. The next question. Oke, thank you Kak Shelly. Aku curious kayaknya Kak Syarif bukan pemula ya. Kalau dari pertanyaannya Sepertinya ya, kayaknya pemain ya. karena aku juga agak deg-degan kalau ada orang yang ngeres kan sebenarnya. Enggak, Kalau Kak, boleh saya tahu juga Kak Syarif pemula, dari Kak. mana Kak Syarif? Aku ini sih, Kak, advertiser sih, Kak. Aduh, Oh, I kamu Bagian lebih jago bisnis. dari see. aku. Enggak, Kak. Ya, sebenarnya kamu Saya hanya mah cupu manifest kalau ya. misalnya copywriting nggak bisa. Makanya ke sini belajar. Hmm. Ya nanti temenan di LinkedIn Oke. ya, mungkin aku belajar juga dari kamu nih. Pasti belajar sih, pasti belajar banyak. Oke, Boleh, boleh. boleh, Kak, Thank you Kak Syarif. udah aku invite connect, Kak. Iya, Oh, makasih. oke. Nah, Oke. sip sip. Ini tadi Kak Fikri balas katanya cukup Kak. Jadi intinya tergantung kebutuhan konversi kita ya, katanya gitu. Betul. Mm-mm. Sorry, Oke, ini Kak terus Fikri ada nanya ya. Kalau untuk panjangnya satu mm-mm. halaman landing page, apakah ada maksimalnya, Kak? Eh, sebenarnya kalau dari pengalaman aku, landing page itu jangan jangan terlalu panjang sih ya, gitu. Karena orang tuh malas gitu, Hmm, kayak. Tapi aku juga nggak mm-mm. bisa ngasih sih. Kayak biasanya tuh kayak 4 scroll gitu loh, seret 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 gitu. Tapi kayak sorry kalau landing page itu satu aja sih, satu page aja sebenarnya gitu. Kalau bikin web tuh jangan sampai kayak homepage misalnya gitu, itu jangan sampai yang scroll panjang banget. Sebenarnya satu page aja cukup sih kalau landing page ya gitu. Atau mungkin kalau kayak di Mayar kan ada kayak template gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mungkin balik lagi, audiens audiens kamu tuh suka baca nggak sih orangnya gitu. Kalau Mm-mm. orang nggak suka baca, jangan dipaksa untuk baca gitu. Kamu Mm-mm. merasa nyaman nggak dengan sepanjang itu? Gitu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak Shelly. Kita move ke next question. Ini ada pertanyaan dari Kak Nabila. Kata Kak Nabila, seberapa penting sih keberadaan sebuah landing page dalam sebuah bisnis, terutama untuk sebuah bisnis kecil gitu. Hmm. Kemudian berapa persen keberhasilan sebuah landing page dalam menarik para calon customer kita? Terus lanjut lagi nih pertanyaannya. Menurut Kak Shelly, landing page bagaimana yang paling efektif untuk mendapat perhatian dari calon customer kita dan poin-poin penting apa aja yang paling wajib untuk berada di sebuah landing page. Hmm. Ini udah kayaknya udah semuanya langsung summary kayaknya. Iya ya. Oke. Jadi yang pertama, seberapa penting sih landing page? Nah, mungkin teman-teman juga ya, kalau mungkin ada yang belum pakai Mayar juga gitu ya, seberapa penting sih landing page? Nggak semua bisnis tuh harus pakai landing page gitu. Kalau dari aku, yang pertama wajib banget, eh, yang wajib banget itu adalah biasanya kalau satu, mereka emang transaksinya secara, oke, pertama mungkin dari B2B dulu kali ya gitu. Kalau B2B tuh kayaknya penting banget punya landing page. Kenapa? Karena B2B itu karena prosesnya B2B itu panjang banget. Proses B2B itu panjang banget. Jadi kita dari ads pun kita harus ngasih beberapa kali ads gitu. Ads itu ada macam-macam. Jadi ads pertama kita ngasih nama prospecting. Itu aja nggak cukup. Kita harus kasih lagi retargeting gitu. Habis dari landing page satu kita bisa ngasih iklan berikutnya, landing page berikutnya lagi gitu. Nanti dari landing page kita masuk ke sales page, email dan segala macam kayak gitu-gitu. Jadi yang pertama banget harus ada itu adalah B2B gitu. Nah, kalau bisnis yang kecil atau menengah, mungkin menengah kali ya gitu. Atau mungkin bisnis kecil juga bisa sih kalau itu dilakukan secara online sebetulnya gitu. Jadi yang emang dan kita mau kayak nggak worldwide juga sih, tapi kayak cakupannya luas gitu ya, kayak se-Indonesia Raya gitu.
Nah, itu bisa. Tapi kalau yang emang masih kecil dan sebenarnya nggak perlu landing page banget sih gitu. Landing page ini salah satunya tuh selain yang paling utama sebenarnya dia meningkatkan kredibilitas juga ya, gitu. Jadi karena orang tuh kalau landing page walaupun dia nggak langsung di web gitu ya, itu tuh kalau orang udah kayak ngasih effort lebih tuh kayak wah ini kayak legit nih, kredibel nih gitu. Tapi balik lagi kalau misal kayak emang masih baru awal, nggak perlu harus ada landing page gitu. Dibikin aja apa namanya minimal ya kalau bisnis apa namanya yang bisnis kecil untuk kayak yang menengah gitu ada sosial media disesuaikan. Biasanya kalau sekarang Instagram itu is emas gitu ya. Instagram, kemudian di TikTok barangkali kalau memang sesuai dengan target audiensnya gitu. Di Facebook Ads mungkin aja, dan yang paling penting itu di Google. Ada Google My Business ya, kalau nggak salah. Hmm. Please banget, itu harus ada, apalagi Google My Business tuh free ya gitu. Jadi manfaatkan platform yang free, itu Instagram free, Google My Business juga free. Itu dimanfaatkan sebaik mungkin gitu. Jadi kita nggak perlu harus ngeliat bigger picture yang nggak perlu harus landing page dulu, nggak perlu sampai web dulu gitu. Jadi mulai aja dari yang kita bisa. Minimal banget mulai dari Google dan Instagram atau sosial media yang sesuai dengan target audiensnya gitu. Cukup menjawab? Semoga cukup ya. Oke. Aku coba langsung ke berikutnya gitu. Yang paling efektif untuk mendapat perhatian ya itu tadi gitu. Jadi yang pertama adalah kita make sure dulu dari headline-nya ya gitu. Karena kita cuma punya waktu 5 detik untuk menarik perhatian mereka. Apalagi kalau misalnya koneksi jelek, udah koneksi jelek, terus masa harus loading apa segala macam tuh bakal bete banget. Jadi perhatikan juga kalau teman-teman punya webnya bikin sendiri gitu ya khususnya, atau nggak tahu lah di hosting mana gitu. Tapi make sure bahwa kontennya tuh juga nggak berat gitu. Karena loading time itu sangat pengaruh banget. Ini kayaknya studi yang dilakukan Google tahun 2019, sorry 2020 kalau nggak salah. Dia tuh orang tuh cuma mau bertahan tuh sekitar 3 sampai 5 detik. Lebih dari itu mereka nunggu, mereka nggak mau, mereka akan cabut gitu. Jadi itu sangat diperhatikan ya teman-teman. Habis gitu kalau emang udah secara loading time-nya oke, dibikin dari segi headline-nya. Nah, selain headline, desainnya juga gitu. Jadi desainnya jangan ini barangkali teman-teman lebih tahu gitu ya, tapi yang aku dapat sih jangan sampai kita warna tuh terlalu ramai juga sih gitu. Apalagi kalau untuk konsistensi biasanya jangan lebih dari 3 warna gitu. Poin-poin penting apa aja yang wajib untuk di sebuah landing page itu tadi sih. Jadi yang pertama adalah boleh dibantu ini nggak Ul? Yang pertama benefit ya, benefitnya apa gitu yang mau kita kasih itu apa? Ke atas kayaknya akhir bab 2 deh. Ke bawah deh. Jadi ada benefit, kemudian ada alasan yang jelas. Tapi kalau alasan yang jelas ini juga nggak harus ya gitu. Alasan yang jelas ini mungkin kalau sifatnya dia registrasi atau apa nggak perlu gitu. Jadi mungkin ada yang paling penting banget ada 3. Jadi yang pertama adalah benefit, kemudian ada juga CTA di terakhir, kemudian ada juga testimoni gitu. Testimoni itu penting banget sih zaman sekarang gitu. Cukup menjawab? Cukup kah? Semoga cukup ya. Oke, ini Oh, ada ini ya. pertanyaan lanjutan dari Kanadila. Katanya disebutkan perlu memanfaatkan FB Ads. Nah, lebih cepat IG Ads, FB Ads, atau model pesan SMS pop-up. Kemudian untuk headline dan desain, lebih menarik mana nih perhatiannya? Apakah keduanya saling mempengaruhi? Oke, Facebook dan Instagram itu kan mereka sama-sama dikelola Meta ya gitu. Jadi kalau dikelola Meta itu, jadi kalau Meta itu sebenarnya kita nggak bisa meninggalkan juga ya karena orang main sosial media. Tapi kalau kita main di sosial media, khususnya di Meta, either FB maupun Instagram kita naruh ads-nya, itu tuh kita yang cari mereka, ngerti nggak sih? Jadi karena kalau kita itu kita kayak kita menjemput bola ya. Iya ya. Pokoknya kita yang mencari mereka deh gitu. Karena di tahap awal kita akan diminta untuk kamu mau cari range berapa, lokasinya berapa, kesukaannya apa dan segala macam gitu kan. Itu bagus sebetulnya gitu. Tapi kalau kita mau pakai Google Ads, jadi kalau Google Ads itu cara kerjanya adalah mereka yang mencari kita gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau di Google Ads atau at least di Google My Business ya, makanya penting banget. Nah, di Google Ads itu
orang tuh ngetik kan, kayak misalnya tempat makan terdekat gitu. Nah itu tuh secara otomatis kalau apa namanya ini, tapi yang aku nggak bisa menjelaskan secara detail banget ya gitu. This is not my forte, tapi this is what I understand sejauh ini gitu. Tapi kalau di Google Ads itu dia emang ya itu, jadi orang yang nyari kita gitu. Jadi mereka yang mencoba untuk menjemput kita gitu. Jadi kalau misalnya memang ada budgetnya bisa dua-duanya gitu ya, kita jemput bola dan kita juga ngiklanin di situ. Tapi ya kalau misalnya enggak ya bisa pakai di apa namanya di Meta gitu ya, terus juga pakai di Google My Business deh. Google My Business tuh, tapi kalau nggak salah Google My Business tuh dia juga udah terintegrasi deh. Walaupun kita kayaknya nggak akan sekomplit kalau kita pakai Google Ads sih. Tapi from what I know biasanya gitu. Kayak kalau kita cari, misal orang cari tempat makan terdekat, misalnya kayak tempat makan sekitar alun-alun Bandung. Nah, itu bisa akan keluar. Jadi si Google-nya sendiri dia secara algoritmanya mungkin dia akan ngelihat dari maps-nya dia ya. Dan itu kan nge-link ke si Google My Business gitu. Nah, jadi itu tuh penting banget Google My Business. Tadi pertanyaannya apa? Nah, kalau SMS pop-up nggak terlalu balik lagi ya, mungkin kalau zaman dulu dan tergantung juga sih sampai sekarang aku juga masih ada kayak pemain besar tuh kayak Starbucks atau kayak Domino's dan lain sebagainya tuh mereka masih pakai SMS juga. Balik lagi tapi ya, audiensnya tuh mereka masih buka SMS nggak gitu. Karena aku sering banget dapat SMS tapi aku nggak pernah buka, gitu. Jadi, balik lagi cari tahu dulu audiensnya emang mereka sukanya pakai apa, mereka sukanya ada di mana, ikutin aja mereka, gitu. Kemudian headline dan desain betul saling mempengaruhi, gitu. Jadi ada juga yang kayak, headline-nya karena gini ya, kalau desainnya bagus, tapi orang nggak nangkep konteksnya, nggak nangkep konteks dari copywriting-nya gitu. Orang juga akan, ya udah mereka akan leave aja gitu. Kayak, aduh gue nggak ngerti. Lo cakep sih, tapi kayaknya gue nggak bisa ngomong sama lo deh gitu. Mungkin kalau orang kayak gitu ya gitu. Gue cakep tapi gue nggak bisa ngomong sama lo gitu. Jadi ya udah gitu. Tapi kalau copy-nya aja, ada juga copy-nya bagus, tapi secara desain dia kayak berantakan banget. Orang jadi sulit ya mau ngeliat, mau mencerna. Itu juga nggak oke gitu. Jadi antara kalau ibarat orang antara penampilan dan cara dia berkomunikasi dan berpikir sama-sama pentingnya sih gitu. Cukup menjawab nggak ya? Nah ini ada dari si Mas Syarif nih, jagoan ads kita. Nah gitu. Nah betul, betul. Jadi kalau bisa kalau emang dari awal kita bisa push dulu di Meta gitu. Baru nanti kita kalau emang ada dana lebih kita pakai Google Ads gitu. Di Google Ads pun nanti itu bisa ini lagi ya Mas Syarif ya, kita bisa ekspor lagi dengan ada SEM, terus ada lagi dengan ya macam-macam lah gitu. Banyak sih, banyak Kak. YouTube, masuk ke YouTube bisa banyak. Iya betul betul gitu. Cukup menjawab ya teman-teman, ada Oke. udah kayaknya. Oke. Oke, kita move ke next question ya. Nah, ini Oke. datang dari Kak Devi. Katanya, halo Kak Sally, aku mau tanya Hai. Kak, kalau kita jualan produk digital nih atau jasa yang biasanya mengharuskan untuk membuat term and condition atau kebijakan atau semisal terkait penggunaan produk ataupun jasa kita. Nah, kebanyakan orang kan pasti jarang banget ya baca-baca bagian itu, kecuali orang yang benar-benar aware atau terbiasa. Pertanyaannya, apa kita perlu menekankan atau menyelipkan semacam reminder agar calon klien lebih aware untuk baca TNC dan lain-lain dulu pada saat check out atau isi form order sebelum benar-benar order. Karena pernah ada klien yang marah-marah, padahal kita udah selipin gitu, biasa orang Indonesia gitu ya. Ya Nah, betul. kasusnya kita hanya membuat LP atau landing page yang CTA-nya diarahkan ke WhatsApp gitu. Kasusnya kita hanya membuat landing page yang CTA-nya diarahkan ke WhatsApp. Aku boleh tahu nggak ya ini produk apa? Ini Soalnya, katanya sih konten digital, Kak, produk digital. produk digital ya. Mm-mm. Oke. Kak Devi masih ada di sini, mungkin boleh dijelaskan, Kak Devi. Kalau mau on back boleh ya. Boleh. Halo, Kak Devi. Tapi aku sambil jawab dulu aja ya gitu. Kalau sebenarnya kalau di digital aku juga digital kan banyak banget ya guys ya. Tahu aku ya, ini tuh kemarin waktu aku ngisi di salah satu perbankan itu tuh mereka ngasih tahu bahwa kalau di perbankan tuh mereka kalau ngasih iklan
mereka tuh nggak boleh tuh ada TNC-nya. Jadi kayak harus di-floorin dari Oh, I awal see. gitu. Ini aku dikasih tahu sama mereka ya, bagian mereka lah gitu. Kak, kita nggak bisa sekarang kalau kita mau ngasih iklan terus harus ada TNC. Itu semua harus jelas di awal gitu. Jadi kayak ada Hmm. bukan TNC sih, jadi kayak misal ada kayak what is it called? Asteris bintang tuh di atas. Itu sekarang udah nggak boleh kalau di perbankan tuh kalau mereka iklan nggak boleh kayak gitu. Nah, kayaknya fintech tuh juga fintech tuh masih boleh nggak ya? Aku lupa deh. Tapi ada kayak gitu ya. Jadi dipastikan lagi apakah memang secara bukan model bisnis, regulasi bisnisnya kayak gitu atau enggak gitu. Nah, tapi kalau misalnya emang kalau si case-nya kayak gini, ini juga B2B atau B2C ya gitu. Kalau B2B biasanya tuh bisa kayak biasanya kalau B2B itu kan karena kalau B2B itu prosesnya sebenarnya agak agak panjang ya dan cukup aman sebenarnya kalau kita nggak naruh di depan walaupun lebih baik kalau ditaruh di depan gitu. Karena kalau biasanya kalau gitu kan kalau B2B tuh biasanya nanti akan ada sales, kemudian sales nanti akan menjelaskan lagi kayak gini 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 gininya. Misal kayak asuransi deh gitu ya. Eh nggak mereka tuh B2C sih sebenarnya, tapi kan kayak gitu ya. Begitu kita ngisi terus kita akan ada pihak lain yang akan mengkonfirmasi gitu. Tapi kalau emang langsung kayak gini, I would suggest untuk kasih reminder aja gitu bahwa kamu baca dulu ya TNC-nya seperti apa gitu. Tapi balik lagi sih kalau sebenarnya mereka kalau proporsinya sedikit dan sebenarnya nggak meter-meter banget ya perlu sih perlu gitu, tapi urgent enggak deh kayaknya. Gitu ya. Tapi akan lebih baik kalau misalnya emang mau fair di awal dan aku sebenarnya lebih suka kalau fair di awal. Jadi kayak mungkin pas di landing page tuh dikasih kayak apa ya, kayak button yang bisa kayak kedip-kedip, tapi tuh annoying nggak ya secara desain? Jadi kayak baca dulu TNC gitu. Baca dulu. Itu di flooring di awal akan lebih baik sih. Gitu. Tapi TNC-nya pun itu tapi biar nggak kepanjangan, kalau TNC-nya panjang itu bisa diarahkan ke page lainnya gitu. Jadi misalnya kamu punya, misalkan ya mungkin ada ada web sendiri untuk FAQ misalnya atau memang untuk TNC diarahkan ke situ aja biar nggak terlalu banyak memuat di landing page-nya gitu. Tapi kalau ditanya perlu atau enggak, buat aku sendiri sebenarnya perlu gitu. Kayak semisal kayak kalau kita check out di Shopee aja, aku tuh kesel kalau misal ya lo harusnya kalau tahu produk lo kayak gini lo kasih tau lah kalau harus pakai bubble wrap gitu ya. Gitu. Jadi ya perlu. Tapi mau dibikin seperti apa terserah gitu. Karena balik lagi kalau kita mau jualan tuh B2B maupun B2C kita mau semuanya loyal sama kita gitu ya. Jadi jangan kasih mereka udah keluarin sekian rupiah dan kita ya fair aja gitu. Nothing tulus juga kan gitu. Kalau misal mereka emang ngerasa oh kita nih ribet nih gitu, ya udah rezeki emang nggak akan kemana ya gitu, rezeki nggak akan tukar gitu. Ya bagus kita nggak diribetin dengan orang-orang yang ribet gitu. Jadi ya better di floorin aja gitu. Aman nggak? Oke, thank you Kak Shelly. Mudah-mudahan Kak Devi terjawab ya pertanyaannya. Tapi boleh kalau misalkan ada yang mau didiskusikan, boleh di-share aja di kolom komentar. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir, Ya. Kak Shelly, sebagai penutup ya. Ini Mhm. dari Kak Siti Nafira, katanya, halo Kak Shelly, halo Kamia, aku ada pertanyaan. Untuk landing page, baiknya copywriting atau desain dulu ya. Jadi mana nih yang lebih penting? Sama pentingnya. Sama Mm-mm. pentingnya. Tapi at least kalau landing page kalau misal emang resource kita kurang banget gitu ya, makanya pakai Mayar. Karena kalau pakai Mayar kalian udah disiapkan template-nya gitu ya. Jadi udah lebih effortless sebetulnya gitu. Jadi kalau emang nggak bisa pakai yang emang udah misal kayak Mayar ya. Mayar udah ngasih template tuh teman-teman bisa. Jadi nggak perlu pusing lagi soal desain gitu. Karena secara template itu udah kalau yang namanya template desainnya nggak akan yang annoying lah gitu. Jadi, tapi kalau misalnya emang bener-bener mungkin masih belum bisa juga pakai Mayar, terus aduh gue bingung gue harus gimana ya gitu. I would suggest dari copywriting-nya dulu. Tapi bukan berarti meninggalkan desain sama sekali ya gitu. Copywriting-nya dibikin yang bagus, desainnya ya standar aja gitu. At least nggak terlalu mencolok di mata dan secara apa ya secara desainnya juga nggak yang loncat-loncat gitu loh, nggak yang warnanya nabrak terus kayak
sesimpel aduh gimana ya caranya. Tapi pernah nggak sih teman-teman misal dari Microsoft Word nih gitu ya, Microsoft Word 2007 mungkin, terus kalau kita pakai buka di 2010 atau 2000 berapa, terus yang tiba-tiba spacingnya berubah yang kayak gitu-gitu, kebayang nggak sih? Jadi jangan sampai tulisannya kayak gitu juga gitu. Jadi ya pokoknya masih enak dibaca lah gitu. Tapi yang paling penting adalah balik lagi copywritingnya. Jadi pada dasarnya desain itu mendukung ya, desain itu supporting copy. Karena ya balik lagi yang mau kita iklan itu message kita kan gitu loh. Jadi jangan sampai apa namanya terdistraksi oleh desainnya gitu. Menjawab, semoga cukup ya, ini kayak aku udah Ya, sorry banget ya teman-teman, mundur 46 menit. iya, nggak apa-apa Kak Sally. Oke, teman-teman, ini kita akhiri sesi diskusinya. Thank you yang udah nanya. Mungkin Kak Sally boleh bantu kira-kira untuk pilih yang menjadi penanya terbaik untuk kita kirimkan saldo flipnya. Gimana ya? Semuanya bagus deh. Cuma 5 kan ya? Dua. Oh, Enggak, yang yang nanya nanya, lima yang ya? nanya Mm, 5 ya? mm, mm, Ini mm, karena mm, mm, aku kan ngomong sorry ya guys. Gak apa-apa deh nanti Mia ini aja apa namanya. Tapi make sure kalau nanti gimana ngasih nomor HP ke Mia ya? Yap, kasih nomor handphone Kak. Ya udah 5 ntar kasih aja ntar yang 3 sisanya dari aku. Tapi ya kalau nggak ada nomor flipnya aku nggak bisa kasih ya guys. Jadi make sure kalian punya flip gitu. Oke, boleh teman-teman tadi yang nanya Kak Syarif, Kak Nabila, Kak Devi, siapa tadi lupa. Rifki ya pertama tadi teh. Terus yang pertama tadi siapa ya? Rifki nggak sih Rifki? Iya ya Kak Rifki ya. Fikri. Punten Kak Fikri ya, Kak Fikri Fikri. sama Terus siapa lagi ya satu lagi. Devi. Boleh ya, boleh ya kirim kirim nomor flipnya ke Betul. ini aja, ke direct message aja ya. Direct message ke Mayar Team silakan dikirimkan. Atau nanti dari Mayar Team boleh minta nomor handphonenya ya. Dimintain ke Kak Nabila, ke Kak Syarif, ke mana lagi tadi? Aku lupa namanya. Sebentar aku mention di sini. Kak Nabila, Kak Syarif. Kak Fikri ya betul Kak Fikri sama ini ya Kak Siti Nafira. Nah, Siti Nafira. Oke. Kalau untuk yang dua terbaik itu siapa nih Kak kira-kira Kak? Mungkin boleh pertanyaan yang paling komprehensif kali ya. Boleh pilih yang dari Kak Nabila sama Kak siapa tadi tuh? Harif boleh deh. Oke, oke, oke. Thank you. Kalau gitu boleh kirimkan nomor handphonenya ya. Boleh dibantu ya teman-teman dari Mayar, tim dari Mayar untuk minta untuk kolekin nomor handphone ya, Mm-mm. gitu. Pastiin pakai flip dulu ya. Kalau belum ada, download dulu. Iya, download dulu. Jadi pengguna biar, biar makin hemat kita. Udah Iya, hemat berapa sih pakai betul. Flip, guys? Udah jutaan belum? 1.000. Hemat banget loh pakai Flip. Mm-mm. Aku dapat hemat sekitar ya Ya ada lah. ada tuh tulisannya. Lumayan bisa buat beli pulsa ya. Masih ada nggak sih? Kayak waktu itu Oke. masih bisa ditukar gitu ya. Yaudah, kita nggak usah promosi produk kita ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir di acara malam ini. Salut banget untuk teman-teman yang sudah mengikuti sampai akhir. Luar biasa ini acaranya kita ngaret 40-90 menit ya. Ngolor 49 menit, tapi nggak apa-apa. Salut banget sama teman-teman yang udah mau mengikuti acaranya sampai akhir. Sebelum mengakhiri acara ini, aku mau share link kuesioner ya, teman-teman. Silakan nanti isi kuesioner untuk mendapatkan link untuk materinya dan juga link rekaman acara sesi malam ini. Nanti akan dikirimkan oleh tim Mayar. Boleh masuk ke link kuesionernya. Gitu. Pertanyaannya nggak banyak-banyak kok. Gitu. Nah, mungkin closing statement dari Kak Shelly untuk teman-teman di sini yang bergelut di dunia copywriting nih dan masih kebingungan cari-cari strategi untuk naikin konversi. Gimana Kak Shelly? Waduh, kayak apa ya berasa. em,
gimana ya guys, aku juga masih belajar sebenarnya. Tapi anyway, semoga balik lagi ya, apapun yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan mau diskusi, nggak apa-apa, aku bisa di LinkedIn aja ya gitu. Ini aku nggak promosi LinkedIn, nggak harus teman-teman follow dan segala macam. Tapi if you guys want to ask or discuss anything, feel free to reach me di LinkedIn. Nanti insya Allah akan dijawab. Berasa kayak artis banget gak sih? Enggak ya guys, tapi ya kayak gitu, berbagi ilmu aja gitu. Dan semoga bisa diundang lagi sama Mayar, bisa ketemu sama teman-teman lagi buat yang lainnya ya, buat content writing mungkin, buat bikin iklan dan segala macam. Terus berkarya, terus berbisnis sih sebenarnya teman-temannya berbisnis soalnya. Ya jangan lupa selalu diiringi doa ya teman-teman. Udah gitu aja dari aku. Makasih banyak buat Mayar Oke. ya. Oke, thank you Kak Shelly udah meluangkan waktunya ya Kak, dan ilmu yang disebarkan bisa menjadi kebaikan untuk Kak Shelly pribadi, dan semoga teman-teman di sini dapat intisari dari sesi kali ini dan bisa menerapkan di lingkungan teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita closing, kita boleh foto bareng ya teman-teman. Waduh. Boleh nyalain kameranya mungkin gitu. Yuk kita nyalain kameranya yuk teman-teman, yuk kita foto bareng. Wah, nggak Ya, pede nih Mia. Kayaknya mukaku oke. aneh banget deh. Gak apa-apa, Kak. Oke, teman-teman kita angkat jempolnya ya. Waduh. Teman-teman semua ya, kita angkat jempol sebentar. Sebentar. Ya, yuk, 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 angkat jempolnya. Oke, tim Mayer siap-siap ya untuk screenshot ya. Satu, dua, tiga. Kan Nabila anaknya lucu banget. Oke, udah ya, ini. Udah deh Sip. kayaknya. Mm-mm. Bentar-bentar. Pak, handphone tapi udah ya? Bentar. Oke, oke. Sip, sip kalau gitu. Terima kasih semuanya. Saya cukupkan. Selamat beristirahat, selamat menyambut weekend, dan bertemu dengan keluarga, bermain dengan keluarga. Saya cukupkan. Terima kasih. Sampai ketemu di lain Makasih Kak Mia, kesempatan. makasih. Iya. Makasih semuanya. Kami. Dadah.